Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di kesempatan kali ini subuh waktu Indonesia bagian barat. Alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan kajian kita seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh aktivitas kita, baik yang telah, sedang, ataupun akan dilakukan, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bermohon seperti biasa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menguatkan lisan dan memantapkan hati hamba-hamba yang berkehidupan sampai dengan detik ini, namun belum beriman, untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian dengan para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di dalamnya. Semoga diberikan kelembutan hati, jiwa, dan juga diri pribadi untuk bisa berubah dengan baik, menata kehidupan yang berkualitas, hayatan thayyibah, dan semoga kita semua dikumpulkan dalam kemuliaan dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin insyaallah. Kita akan coba lanjutkan pembahasan kita di pertemuan kali ini dengan meneruskan keterangan penjelasan yang referensikan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan terkodifikasikan di kitab Sahih Al-Bukhari dalam pembahasan yang kedua, Kitabul Iman. Alhamdulillah sejauh ini kita telah mengeluarkan beberapa petunjuk-petunjuk dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang tata cara penguatan iman, dan sekaligus juga kita mendapatkan parameter-parameter kekuatan iman, baik dari keterangan berupa penjelasan-penjelasan yang hadir di dalamnya, motivasi, keterkaitan dengan esensi kehidupan, pun demikian juga implementasinya yang nampak berupa contoh-contoh kehidupan yang terminiasikan di kehidupan masa lalu dari kalangan sahabat yang berinteraksi langsung dengan Rasulullah SAW, dan menjadi kurikulum yang diwariskan pada setiap generasi, dan di setiap generasi itu menghasilkan kualitas yang serupa atau boleh jadi setidaknya mendekati pada hal-hal yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin berikan dulu beberapa gambaran penting dari apa yang telah kita pelajari, aspek-aspek yang telah kita dapati terkait dengan pembahasan tentang iman ini, dan khususnya pada pokoknya yang dikenal dengan rukunnya atau simpulnya. Dan sekali lagi saya tidak bosan untuk mengingatkan bahwa simpul iman, rukun iman adalah inti kehidupan kita. Saya ulangi, simpul iman, rukun iman adalah inti kehidupan kita. Karena dari titik inilah kemudian cahaya kehidupan lahir, generator kehidupan yang menggerakkan sampai ke unsur terluar dari tubuh kita. Jadi fisik kita, baik dari ujung kepala sampai ujung kaki, puncak kegiatannya, aktivitasnya, perilakunya, itu digerakkan oleh ini. Ya, simpul iman, rukun iman. Ini pondasi. Di pondasi tubuh kita yang sesungguhnya ada di sini. Pondasi kehidupan kita ada di sini. Pondasi amal kita ada di sini. Bila goyah pondasinya, lemah, atau bahkan tidak terbangun dengan sempurna dan membangun pondasi lain, ya, di titik lain sebagai paradoks dari tempat bernaungnya iman, yaitu jiwa takwa, dan paradoksnya adalah fujur. Jika itu yang jadikan pondasi, maka rusaklah kemudian bagian kehidupan kita. Dan kita telah ketahui bahwa iman bersemayam di dalam bagian jiwa takwa. Takwa berada bersamaan dengan fujur di nafas. Nafas berada dalam qalbu. Qalbu berada dalam sadrun, jamaknya disebut dengan sudur. Ini yang memberikan pancaran cahaya kepada bagian tubuh kita yang diikat oleh akal dan dipancarkan ke seluruh bagian tubuh kita untuk berekspresi, beraktivitas, berperilaku. Karena itu, baik nafas ataupun qalbu ataupun sadrun, itu tiga nama, tiga diksi yang menunjuk kepada tempat berlangsungnya cahaya iman yang dimaksudkan,
Dan bila dimaksudkan itu, disebut itu baik dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka tiada lain keseluruhannya adalah menunjuk perjalanan inti kehidupan ini. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah, pahamilah, kan? Nabi memberikan penegasan karena ala itu bukan sekedar huruf untuk ikhbar, menyampaikan informasi, tapi juga bermakna taukid, untuk menguatkan sebuah pesan dan menegaskannya. Ketahuilah, kata Nabi SAW, saya tegaskan, dalam jiwa kita ada satu bagian, ya, yang bila bagian itu baik, maka akan memberikan pengaruh kepada baiknya seluruh elemen tubuh. Tapi bila bagian itu rusak, bermasalah, maka akan rusak pula bagian-bagian tubuh yang dimaksudkan. Yang dimaksud oleh Rasulullah ala wahyal qalbu, itulah qalbu. Ya, bila disebutkan qalbu sekali lagi, ataupun nafsu, an-nafs gitu kan, ataupun juga sadrun, itu yang dimaksud pancaran dari keimanan. Jadi kalau ini rusak, iman yang berada di jiwa takwa, takwanya rusak, ya kan? Spirit-spirit kebaikannya, pancaran-pancaran kemuliaannya rusak, bermasalah, sinyalnya tidak muncul. Bila sinyalnya tidak muncul, yang lainnya akan muncul. Kan? Bila yang lain yang muncul, tiada lain adalah fujur. Sedangkan fujur dikelolanya seharusnya menjadi support, katalis untuk jiwa takwa, tapi kalau berdiri sendiri, dia akan diwaswasi oleh syaitan dan mengeluarkan perbuatan yang disebut dengan su. Nah, konsepsi ini kita telah dapati penjelasannya secara sempurna dan tidak ada yang menjelaskan secara detail dan sempurna ya kecuali yang maha mengetahuinya. Dan yang maha mengetahui sudah barang tentu yang menciptakannya. Ya, yang menciptakan itu yang bisa menjelaskan dengan sempurna, dan tidak ada keterangan sempurna yang kita dapati sampai sejauh ini dengan membandingkan di referensi lain kecuali dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Al-Quran difirmankan oleh Allah. Karena itu tegas Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa Allah adalah sang pencipta, Khaliq, inni Khaliq. Demikian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menugaskan setiap rasul, puncaknya Rasulullah Muhammad SAW, untuk menjelaskan kandungan-kandungan wahyunya. Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk menjelaskan kandungan dari Al-Quran. Karena itu tidak ada penjelasan yang paling sempurna yang sekaligus menguatkan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerasulan Muhammad SAW, yang bila keduanya kita gabungkan dengan mengakui Allah sebagai Tuhan yang hak, yang disembah, tiada Tuhan selain Allah, kemudian Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka bila kita satukan pengakuan ini, kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena itu, pengetahuan tentang hakikat, esensi berkehidupan seringkali mengantarkan pada orang-orang yang telah menemukannya untuk bersyahadat. Ya, dan yang ingin saya maksudkan adalah orang-orang yang seharusnya telah bersyahadat harus lebih dulu sampai ke sini. Karena itu, seluruh support dalam Al-Quran mengatakan pondasi keilmuan itu akan menguatkan keyakinan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mesti punya ilmu. Ya, karena itu zikir terbesar, fa'lam, mesti punya ilmu untuk menetapkan la ilaha illallah. Jadi seorang yang telah bersyahadat, telah mengikrarkan, itu harus lebih dulu menguatkan hal-hal yang telah dia maksudkan, dia yakini dengan pokok keilmuan yang kuat. Alhamdulillah sekali lagi, kita telah mendapatkan penjelasan. Jadi penjelasannya telah kita dapatkan, deskripsinya. Baik berupa dalil, nakli. Nakli itu yang terkait dengan nas, ayat-ayat, hadis dan sebagainya. Juga akli, logika. Ya, kita telah dapati dalil ini baik secara nakli yang sumbernya kita temukan dalam Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan ini semua. Saya sudah terangkan Al-Quran dari awal pembahasan kita, bahkan saya sudah berikan referensi, ya kan? Dari kitab-kitabnya, buku-bukunya, kemudian juga yang menerangkan tentang ayat-ayat yang diturunkan untuk penguatan ini. Saking pentingnya ini, ya, dikuatkan dengan fase yang tidak sebentar, 10 tahun di fase Makkiyah itu, fase Mekah untuk penguatan ini, yang memang akan dibawa selama berkehidupan, ya? Dan kita tidak tahu di fase mana kita kembali kepada Allah. Kemudian juga penjelasan ini dituangkan dalam penjelasan Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, ataupun segala hal yang melekat pada keterangan beliau, disebut dengan hadis. Secara akli, logika, juga telah kita gambarkan rasionalisasinya. Ya, kita telah terangkan kenapa
Allah kita jadikan satu Tuhan, satu-satunya Tuhan, dan menepikan yang lainnya. Ya, logikanya apa? Rasionalitasnya apa? Kenapa kita mesti bertuhan? Kenapa kita mesti beragama? Kenapa kita mesti memilih Islam? Untuk menguatkan keyakinan kita. Ya, bukan untuk menyoal yang lain-lain, tapi untuk menguatkan keyakinan kita. Kita mengkomparasikan, mendialogkan. Ya kan? Karena dengan dialog, komparasi itu kita temukan satu hakikat. Ya, Anda kalau ingin menemukan sesuatu yang paling bagus kan Anda komparasikan. Ya, Anda ingin membeli sesuatu, beli kain, bahkan beli makanan. Begitu datang Anda ke toko, bukankah Anda akan melihat yang terbaik? Ya kan? Anda akan lihat, Anda akan bandingkan. Oh, ini yang paling bagus, Anda pilih, Anda cenderung kepadanya, Anda ingin dapati. Semaksimal mungkin ini ingin Anda raih, ya kan? Kalau anggaran belum cukup, Anda coba kembali, dapatkan lagi, sehingga untuk mendapatkan kualitas yang lebih bagus. Ya, betapapun keadaan kita, fitrahnya ingin selalu mendapatkan yang terbaik, yang paling sempurna. Maka demikian kita pun berkeyakinan dengan dasar pengetahuan, kita mengkomparasikan kenapa memilih Islam. Ya, oh ini dijelaskan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh hadis, nalar kita kemudian dipacu, distimulus untuk menyimpulkan dengan premis yang benar, silogisme yang benar, dilihat, oh iya, ini saya memilih Islam karena begini, dan bila dibandingkan, dikomparasikan dengan yang lain-lain, ditemukan seperti ini. Walaupun pada akhirnya keindahan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kandungannya, juga penjelasan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah pilihan yang objektif dengan mengatakan la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Tapi setiap pilihan itu tentunya akan dipertanggungjawabkan. Seperti halnya kita mengerjakan pilihan dalam dunia, kita pertanggungjawabkan, maka akhirat pun menuntut itu. Ya, ini telah kita jelaskan. Kemudian dari penjelasan ini juga diberikan contoh. Ya. Contoh-contohnya seperti apa untuk memudahkan hal yang dimaksudkan. Ya, baik itu contoh-contohnya yang langsung disebutkan dalam referensi dalil ini yang dimaksudkan, baik dalam Al-Quran ataupun hadis, kan? Juga yang terdapat dalam kejadian di semesta. Ya kan? Telah kita kisahkan kan bagaimana orang-orang di masa lalu ketika kita membahas tentang al-asma'ul husna, kita berikan contoh bagaimana saat orang-orang di masa lalu mengalami kesulitan, dia memanggil kepada Allah dengan panggilan apa, dikisahkan, tertemukan dalam Al-Quran. Ya, kisah Nabi Yunus alaihissalam, kisah Nabi Ayub ketika sakit, kan? Kisah Nabi Ibrahim ketika diuji, mereka memohon kepada Allah, bahkan kisah Nabi Adam alaihissalam ketika baru diturunkan ke muka bumi, menerima kalimat-kalimat, kan? Sebagai petunjuk untuk anak cucunya bila keliru, seperti ini jalan taubatnya. Ini telah dijelaskan. Termasuk dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, betapa saya hadirkan beberapa hadis-hadis Nabi, memberikan referensi kepada kita, bahkan dari pelakunya sendiri, memberikan gambaran bagaimana cara penguatan iman. Ya, bahkan kita juga telah bahas tentang seseorang yang mengatakan pada Rasulullah SAW, kami telah beriman, ternyata turun wahyu, ayat menunjukkan, perbaiki dulu, bukan seperti itu cara berfikirnya. Atau seseorang yang telah menyimpulkan bahwa saya beriman, saya ingin konsisten, tunjukkan kepada saya bagaimana cara beramal yang singkat, padat, ekonomis, tapi hasilnya maksimal. Ya kan? Minimalis, tapi hasilnya apa? Maksimal. Telah kita bahas juga. Juga kejadian di semesta ini yang menunjukkan bagaimana kita disupport untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak riset-riset yang bahkan dilakukan oleh non-muslim, bahkan bukan sendiri, oleh institusi, lembaga-lembaga yang capable, kan? Yang juga mereka punya otoritas di bidangnya, bahkan seperti NASA dan sebagainya, meriset, dan semua hasil risetnya menunjukkan kebenaran-kebenaran apa yang disampaikan Al-Quran. Ya, apa yang disampaikan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan memang ketika itu disadari dan diketahui dalil-dalil ini, harusnya menunjukkan kepada keyakinan yang kokoh. Karena Allah sudah menegaskan, seperti pernah kita bahas di surat Fussilat itu, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tampakkan tanda-tanda yang mendekatkan hamba, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebesarannya, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di semesta ini, bahkan pada diri mereka sendiri, sampai mereka menyadari bahwa semua yang disampaikan dalam Al-Quran adalah mutlak dan nyata kebenarannya. Jadi sekarang kita dapatkan banyak hal, bahkan ada riset sekarang, ya. Kalau Anda lihat riset-riset yang terjadi sekarang, para ilmuwan itu meriset banyak hal, itu setiap apa yang mereka riset pada umumnya itu semakin membenarkan dan memastikan kebenaran Al-Quran. Jadi hanya pembuktian aja setiap masa. Nah, ini menarik ya, setiap generasi berganti selalu ada riset pembuktian yang menguatkan kebenaran Al-Quran. Ya.
Yang kita dapatkan kemarin saya contohkan NASA itu kan, begitu mereka meriset, mencitra bagaimana semesta ini berada dalam satu ruang yang mirip trompet dan sebagainya, dan telah kita sampaikan itu hanya 1-2 ayat dalam Al-Quran dari sekian banyak ayat. Nah, ini penjelasan terkait ini semua dengan contohnya, bahkan diminiasikan secara sempurna miniaturnya ya, dalam kehidupan di era Nabi SAW. Ditunjukkan di kehidupan di era Rasulullah SAW. Kita dapati bahwa ketika Nabi Muhammad SAW memberikan bimbingan tentang ini semua, menerangkan kepada para sahabat, dan para sahabat ringan sekali untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Dan seperti ringan lisannya mengatakan demikian, dan ringan pula tubuhnya mengeksekusi, mengamalkan. Jadi ada keselarasan antara ucapan dengan perbuatan. Jadi tidak mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, tapi tubuh respon, ya, lambat. Jadi lambat dalam respon, hanya memorinya yang kuat tapi perilakunya lambat. Ya, ini yang kemudian diperbaiki dalam era Rasulullah SAW, sehingga ada kesetaraan antara apa yang dikomitmenkan dalam jiwa, dipraktekkan di lisan, diucapkan, dan diterjemahkan lewat perilaku, perbuatan dari seluruh anggota tubuh. Maka apa yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada umat beliau di era beliau yang dikenal dengan para sahabat itu, sahabat yang mulia, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuannya, ya, ini yang melahirkan satu kurikulum, teman-teman sekalian. Kurikulum kehidupan yang isinya berupa pedoman hidup. Ya, khususnya bagi setiap insan beriman. PHM, pedoman hidup mukmin, gitu kan? Nah, ini di sahabat ini, karena ini miniatur, miniasi contoh terbaik kehidupan kita untuk seluruhnya tanpa kecuali. Karena ketika Allah menetapkan Rasulullah SAW untuk menjelaskan seluruh keterangan dimaksud, dalil-dalil, ya kan? Memberikan contoh dan sebagainya, itu beliau disebutnya sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah. Ya. Artinya apapun yang dicontohkan oleh beliau, apapun yang ditunjukkan, diperintahkan, dilarang oleh beliau, ini adalah keteladanan terbaik untuk diikuti. Dan uswah hasanah ini bukan kemudian menetap pada satu pribadi saja. Gini. Ya, kalau pada pribadinya, maka yang akan disebutkan adalah sosoknya Muhammad. Tapi ketika disebutkan misi yang melekat kepadanya, risalahnya, ya, perhatikan, Allah tidak mengatakan laqad kana lakum fi Muhammadin atau fi Ahmad, tidak. Allah mengatakan, Allah berfirman laqad kana lakum fi Rasulillah. Rasul, ya, baik-baik. Perhatikan, adalah tugas yang melekat, ya, kepada satu sosok yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu, dengan penetapan tertentu dari nabi menjadi rasul, karena ada risalah yang diberikan sebagai misi, untuk ditebarkan, dijelaskan dan seterusnya sebagai pedoman bagi umatnya. Maka risalah ini yang menjadikan pemiliknya menjadi rasul. Jadi karena sifat risalahnya. Nah, karena sifat risalahnya itu artinya apa? Risalah ini Allah sifati ketika diresapkan pada kehidupan Rasulullah SAW, maka seluruh apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW, dan tentunya berdasarkan panduan risalah ini dipraktekkan kepada para sahabat, ini menjadi kurikulum ini. Jadi yang pentingnya ininya nih, inilah uswah hasanah. Risalah inilah yang menjadi kurikulum pedoman hidup bagi setiap manusia umumnya, khususnya insan beriman. Ini sesungguhnya uswah hasanah. Jadi mau diambil dari bagian manapun pasti jadi teladan. Karena risalahnya sendiri sudah teladan, ya kan? Risalahnya sudah uswah hasanah. Jadi kalau kita ambil apapun bagian dari risalah ini yang dijelaskan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, dan buktinya ini, miniaturnya, ada buktinya. Ini pasti akan melahirkan insan-insan terbaik, ya? Karena iman itu kan support kebaikan. Konsepsi awalnya iman support kebaikan. Kemuliaan, kebaikan, kecemerlangan, cahaya, ya, aura-aura mulia, sumbernya dari sini semua. Karena itu saat ini dipraktekkan, ini yang tadinya hidup dalam suasana jahiliyah, bertransformasi menjadi apa? Khairul ummah. Ya. Masih ingat? Saat saya jelaskan di kurang lebih 3 episode ke belakang, silahkan direview ya oleh teman-teman yang baru terhubung, boleh dilihat kembali dan bisa langsung masuk juga ke YouTube Mira kalau ingin lihat dari awal terus sampai akhirnya tanpa jeda dan bisa fokus di dalamnya. Bukankah iman berada dalam ruang takwa, ya kan?
Bukankah takwa adalah kumpulan-kumpulan dari kebaikan, dan kebaikan itu sifatnya disebut dengan khair, jamaknya khairat. Artinya, orang yang bisa memaksimalkan imannya, maka akan ada cahaya-cahaya kebaikan, cahaya-cahaya khairat. Yang ini bila dipraktekkan secara komunal, setiap kita mengeluarkan cahaya iman, teman kita, kerabat kita, tetangga kita, semua mengeluarkan cahaya iman. Maka gabungan dari individu-individu itu secara individual, ketika bergabung itu menjadi ummah, satu yang komunal. Ya, karena itu satu sosok pun kalau dia memiliki karakter komunal, ya karakter aura-aura sosial yang luas, kekuatan yang besar disebut ummah. Ya, inna Ibrahim ummah. Ibrahim itu umat karena satu sosok pribadinya sendiri ya sudah memiliki satu karakter keumatan, ya pengaruh yang besar. Sering orang mengatakan dia satu seperti 1000 gitu kan. Satu bicara itu 1000 bisa bergerak. Satu orang bicara 1.000.000 bisa bergerak. Ummah mengambil makna kiasannya. Nah, yang paling menarik adalah Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan pengukuhan bahwa orang-orang mulia ini yang tadinya berkehidupan dalam suasana jahiliyah dikukuhkan oleh Allah berubah menjadi khaira ummah dengan turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya kan? Ketika apa? Ketika ini muncul. Kalau ini muncul kan ta'muruna bil ma'ruf, seperti pernah saya jelaskan dulu. Wa tanhauna 'anil munkar. Apa buktinya? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Keluar dari sini, teruskan ayatnya. Wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya kan? Baik. Karena itulah orang-orang dahulu pun yang ahli kitab, kalau mereka benar memahaminya sesuai dengan aspek keimanan, ketakwaan kepada Allah, tidak menyimpangkannya, konsisten dalam ajaran-ajaran yang benar melalui ajaran nabinya, maka Allah jelaskan, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau. Kan? Jadi kalaulah orang-orang terdahulu pun sama beriman, bertakwa dan sebagainya, maka pengakuan ini akan muncul. Ya, baik. Kita ingin teruskan bahwa ini sekali lagi khairul umat ini bukan kisah fiktif, ya bukan imajinatif sifatnya. Kita imajinasikan pernah ada, tidak. Ini nyata dan terekam dalam sejarah. Buktinya apa? Buktinya kita sekarang ada beriman. Ya dari mana kita bisa beriman sekarang? Ya kalau tidak ada orang yang pernah beriman sebelumnya. Dari mana kita bisa mengatakan syahadat kalau tidak pernah ada orang bersyahadat sebelumnya? Ya, dan ini dibuktikan oleh sejarah, dikenal, diketahui, jejaknya masih ada. Bahkan tempatnya sampai sekarang dikunjungi oleh setiap orang di muka bumi yang beriman, kan? Datang, mengikuti jejaknya dan seterusnya. Artinya apa? Risalah ini bertahan. Dan tahukah Anda, ketika risalah ini dipahami sebagai kurikulum, pedoman kehidupan, dan ini diwariskan oleh para sahabat pada generasi setelahnya, generasi tabi'in, ya, tabi'in, para pengikut. Bukan hanya mengikuti sahabat, tapi mengikuti ini. Para pengikut kurikulum kehidupan yang telah dipraktekkan oleh sahabat. Maka apa yang terjadi? Semua tabi'in dengan passionnya mereka masing-masing. Apakah cendekiawan, ilmuwan, para ulama-ulama, dan turunan-turunan yang lainnya, mereka mendapati kesuksesan serupa. Sama-sama sukses. Seperti yang didapatkan oleh sahabat. Walaupun keadaan suksesnya tentu akan menyesuaikan dengan eranya. Boleh jadi secara keduniaan berkembang, ya. Era di sini berbeda dengan era di sini. Ini secara keduniaan mungkin terbatas. Di sini sudah ada maritim, ya. Di sini sudah ada apa lagi? Pancaran-pancaran cahaya keilmuan, riset, penemuan-penemuan dan sebagainya karena makin meluas. Bahkan sudah sampai ke Eropa, dataran Siberia itu, sampai ke Spanyol, ke Portugal, Sisilia dekat Italia dan seterusnya. Ini sudah menyebar dan membangun peradaban. Ada di sini. Hasil dari apa? Hasil dari ini. Ya. Bahkan banyak dialektika keilmuan yang melahirkan referensi-referensi besar. Sampai dari barat, dari timur belajar. Kemana? Ke dunia Islam. Dan mengatakan peradaban Islam, bukan peradaban tempatnya. Sering saya katakan. Tidak pernah ada pembahasan peradaban Andalusia. Tapi selalu peradaban Islam di Spanyol, di Andalusia. Peradaban Islam di Baghdad. Karena apa? Yang dibawa kurikulum ini. Kurikulum keislaman. Ya. Sedangkan dari aspek spiritual, ketaatan, tentu siapa yang lebih dekat ke era Nabi itu yang paling utama. Nggak ada yang bisa mengalahkan. Sahabat, akhlaknya, kemuliaannya, ibadahnya lebih unggul dibandingkan dengan tabi'in karena lebih dekat ke sini. Ya kan? Karena itulah Nabi mengatakan, ya, setelah yang terbaik khairul qarnin, ya, itu karni, era terbaik adalah era di kenabian dalam konteks keimanan, ketakwaan, kedekatan dengan Allah, kemuliaan akhlak dan turunan-turunan yang lainnya.
Kalau dunia bisa berkembang, tapi sibghah untuk mengisi itu, ini kemuliaannya. Setelah itu ini tsumal ladzina yalunahu, ini dari era tabi'in. Ya, jadi ini era-era yang terbaik untuk mewariskan ini. Nah, hanya berkembang ini kan jadi tabi'ut tabi'in. Tabi', ya, tabi'in, para pengikut. Ini masih bagus nih kurikulum ini. Masih terwariskan. Ya. Walaupun mulai ada intrik-intrik dari sekitaran, ya, mencoba untuk menghadirkan friksi, perpecahan dan sebagainya. Nanti kita jelaskan, ini akan bertahan insya Allah. Ya, ini masih cukup baik. Ada era keemasan cukup baik. Pemerintahan-pemerintahan cukup baik juga. Karena mewarisi ini semua, diwariskan. Bahkan di fase ini, antara ini dengan ini sudah ada kodifikasi. Kodifikasi. Kodifikasi itu dikumpulkan dalam berupa bentuk tulisan yang terkumpul. Ya, jadi buku, jadi pedoman. Di sini tahapnya masih hafalan, kuat banget hafalannya. Ya, jadi jarang ada yang menulis, segelintir saja yang mendokumentasikan dengan tulisan, selebihnya menghafal. Setelah itu mereka menjadi duta-duta, diplomat-diplomat datang, ya kan? Ke berbagai negeri, berbagai daerah, bahkan ke tempat yang terjauh sampai ke Nusantara. Ya, yang sebetulnya juga bagian dari singgah asalnya karena mau ke Cina, ya, nyambung ke wilayah timur jauh ke sana. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala menyebar kemuliaan itu menjadi lebih baik. Dan di era-era ini, teman-teman sekalian, ini itu ada kodifikasi mulai dihimpun, satukan. Di era inilah kemudian di bagian 2 ini terkenal, ya, di sini bagian 2 ini terkenal imam-imam yang mulia itu, ya, imam-imam di bidang fikih, imam-imam madhab terkait fikih, imam-imam di bidang turunan yang lain, di akidah dan sebagainya. Ya, kita mengenalkan di fase ini. Ya, Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Malik, Imam Ahmad, yang lebih dekat lagi ke atas itu Imam Abu Hanifah, ya, dan seterusnya. Jadi ini gambaran-gambarannya teman-teman sekalian, ya. Sampai sini ini masih bagus. Persoalannya apa? Persoalannya adalah ketika mulai terjadi asimilasi banyak hal lah. Ya, dari budaya, pengaruh lingkungan, hasrat sekitaran dan sebagainya. Dan memang landscape yang ada pada saat itu, ya, itu nggak bisa dinilai dengan keadaan yang sekarang. Ya, masa-masa pada saat itu, masa-masa yang dunia serba dikuasai oleh banyak hal. Ya, banyak hal diantaranya apa? Hasrat untuk menaklukkan, hasrat ini, hasrat itu dari sekitaran-sekitaran. Ya, sedangkan di Islam memperbaiki itu semua. Islam, ya, memperbaiki hasrat manusia untuk berperang, ketamakan, ini itu untuk membuka, mencerahkan. Ya, bukan seperti itu caranya. Ya, caranya adalah memberikan kesejahteraan, kemakmuran, kebaikan dan sebagainya. Bukan hanya merampas, membunuh. Ya, ada yang mengambil alih status, bahkan ya dalam status bukan hanya sosial, tapi status kerumah tanggaan, bagaimana suaminya dibunuh, istrinya diambil dan sebagainya, itu kan masih berlangsung pada saat-saat itu. Islam datang membawa pencerahan, meluruskan itu semua dengan kebaikan-kebaikan. Ya, cuma kan tidak semua bisa tercover pada saat itu karena kondisi-kondisi umat Islam sendiri ternyata yang ketika mendapatkan kemuliaan dengan kurikulum ini justru diarahkan untuk hal-hal yang terkait dengan duniawi. Karena itu di Spanyol menjadi melemah, kan? Di Baghdad juga jadi melemah. Intinya apa? Saya ingin katakan begini, ketika kurikulum ini mulai ditinggalkan, yang bersumber dari sini, ya, khususnya dari Al-Quran, dari Sunnah, kan? Al-Quran dengan hadis ini kan penguat saja. Ini sumber hukum, ya, ini penguat hukum, ini penjelasnya. Ini referensinya kurikulum dari sini. Ketika ini mulai bergeser ditinggalkan karena cenderung ke duniawi, tabi'ul atba, maksudnya tabi'ul atba. Kalau ini kan tabi'un, tabi'ut tabi'in, ini al-atba, ya, atau al-atba, umumnya seperti ini. Atau tabi'ul atba, para pengikut lagi. Ya, ini ke kita, sampai ke kita. Kualitas yang di sini dengan ini berbeda. Ini lebih jauh lagi dengan ini, apalagi dengan yang ini. Kalau yang ini murni sami'na wa ata'na, apa yang didengar ditaati, dipraktekkan langsung, nggak usah banyak tanya, ya. Jadi ketika perintahkan sholat, nggak ada banyak tanya, ya, udah dikerjakan aja sholat. Yang di sini diperintahkan sholat masih nanya, emang dalilnya ada di Quran. Jadi kualitasnya beda. Ini diperintahkan 5 waktu, kami dengar, kami kerjakan, nggak mungkin dikerjakan kalau nggak ada perintahnya, ya kan? Yang di sini diperintahkan masih nanya, emang 5 waktu ada dalam Quran. Tuh, jadi kualitasnya udah berbeda. Di sini diperintahkan muliakan para perempuan, ya kan? Yang tadinya dicampakkan, nggak boleh dapat warisan. Mulai sekarang turun ayat, ya. Mulai sekarang berikan warisan kepada mereka. Ini berikan yang berkeadilan, karena tugas mereka seperti ini, bagiannya seperti ini. Ini diperintahkan masih nanya, kenapa nggak 1:1? Kenapa 1:2? Jadi di sini sami'na wa ata'na,
Yang di sini sami'na wa nanyaina gitu. Sami'na wa sa'alna gitu kan. Kami dengar, kami tanyakan. Ini kan kami dengar, kami taati. Kami di sini kami dengar, kami tanya gitu. Ini masalah. Kenapa? Karena ada reduksi di sini. Harusnya kembali gitu kan. Karena itulah kemudian yang menjadi penting bagi kita adalah karena kita nggak bisa mengakses langsung ke sini. Ya. Kita ingin kembali, kalau ingin maju, ini kan sudah terbukti. Jahiliyah jadi khairul ummah, ditampakkan semua. Bahkan kalau kita mau jujur, perkembangan yang terjadi di barat saat ini, ataupun kemajuan-kemajuan yang dikatakan negara maju dan sebagainya, riset-riset mereka, sekarang silahkan jujur dengan penuh objektif. Silahkan teliti transmisi sejarahnya, bagaimana spirit untuk riset itu muncul, dari mana landscape yang muncul sekarang itu, referensinya dari mana. Anda nggak akan jauh dapati, semua itu akan terhubung ke sini. Ke era ini, di mana mereka dapatkan belajar, utusan-utusan mereka datang ke Spanyol. Eropa dulu itu perempuannya pada berjilbab, Pak. Karena tesis Ibnu Khaldun mengatakan orang-orang yang berada di bawah garis kemajuan itu berada inferior, cenderung ingin meniru sosok yang majunya, kebudayaan yang majunya itu. Dulu maju, orang-orang Islam maju di Eropa, di Timur, di Barat pada maju. Maka terpukau, kagum orang-orang sekitarannya. Eropa itu belum ada apa-apanya dulu. Ya, maka mereka pun bangga mengenakan pakaian-pakaian Islami yang berkerudung, laki-lakinya pada berjubah, ratu-ratu itu berjilbab, berkerudung paling minimal lah. Silakan Anda cek ratu-ratu Eropa masa lalu, rata-rata berkerudung. Ya, karena apa? Itu kebanggaan, kekaguman, stylenya begitu. Ya, ketika tertukar semuanya, ya kan? Dalam konteks apa? Mereka mengambil kurikulum ini terkait keduniaannya saja, ya dengan melepaskan sisi-sisi keagamaannya atau hal-hal spiritualnya, keislamannya, dapat kemajuan dunianya. Ya kan? Nah, berbalik sekarang, ketika sebagian umat muslim meninggalkan itu semua, tereduksi, terpukaunya dengan ininya, maka copy paste-nya muncul lagi kan, sifatnya itu. Maka sekarang sudah tertutup aurat, dibuka lagi, ya senang, sana dicet, sini dicet, gitu kan? Sana pakai anting, sini ikutan pakai anting, yang laki-laki itu loh, macam-macam. Tanpa tahu apa sih sesungguhnya yang menyebabkan itu dipakai. Ya, saya baru tahu belakangan kalau ada yang kemudian dilubangi itu satu, ternyata laki-laki itu tanda salah satunya, walau mungkin tidak semuanya, itu tanda bagi homo. Ya, jadi kalau dua-duanya sudah digunakan gini, homo ini sudah bergaul dengan homo yang lain gitu kan. Nah, ini ada orang-orang yang latah saja copy paste. Cepat kaget, gampang kagum gitu. Ada ini cepat, ada ini cepat. Jadi seakan-akan menjadi tanda kemajuan. Padahal boleh jadi di tempat yang bersangkutan itu tanda kerusakan. Ya, dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadikan kita mesti coba meriset kembali, melihat dengan jernih, pikiran yang jernih, landscape yang luas, membaca sejarah. Makanya penting belajar sejarah. Ya, jadi jas merah, jangan lupakan sejarah itu bagi umat Islam kembali ke sini ke awal. Dilihat. Ya, kemajuan, keemasan, kemuliaan, dan beruntungnya kita, alhamdulillah Allah menjaga kita, ini sudah terkodifikasikan. Sekarang mau cari alasan apa lagi? Sahabat tuh memburu Al-Quran 23 tahun lebih, kurang lebih 23 tahun lah di era Nabi SAW. Berjuangnya luar biasa menghadapi persekusi, bahkan eksekusi dan sebagainya. Kurang lebih selama berapa? 23 tahun masa turunnya wahyu. Kita sekarang udah komplit 30 juz Al-Quran. Para penghafalnya udah banyak, guru-guru banyak bersanad, kemudian mushaf sudah bertebaran, dicetak dengan berbagai ragam dan sebagainya. Ya, terus dengan cara apa lagi? Mesti menjadikan jiwa kita tersentuh untuk mengaksesnya. Semua sudah ada. Dan hisabnya akan semakin berat. Hati-hati, semakin kokoh loh hisabnya. Orang dulu mungkin bisa berkata, ya Allah, saya ingin mengakses Al-Quran, tapi saya nggak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Zaman saya belum ada Google, ya Allah. Zaman saya belum ada perangkat ini, ojek online, mobil online, macam-macam. Nggak bisa saya ke Mekah seperti itu saja. Ada keterbatasan dan sebagainya. Anda sekarang ketik di handphone Anda, install, sudah ada Al-Quran sendiri. Mau cari guru yang mana, di YouTube pun sudah ada juga. Anda mau ikuti belajar, tersebar. Maka bagaimana ketika Allah bertanya di hari kiamat nanti? Ya, kenapa aku sudah berikan lewat fasilitas begini, kamu nggak akses juga? Semuanya ada. Dan semua diberikan untuk kemajuan kita, kemuliaan kita. Ya, pun demikian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dulu orang berburu hadis itu datang. Sahabat Abu Hurairah datang ke Al-Madinah, kan mencari dalam lelah, dalam macam-macam. Ya, dan terkenal sekali bagaimana Imam Ahmad menjadi kuli di pasar hanya untuk mendapatkan biaya supaya bisa mencari hadis Nabi lagi. Bagaimana Imam Al-Bukhari ya mencari-cari hadis-hadis Rasulullah. Demikian pula orang-orang yang terbaik di masa lalu itu. Sekarang dikumpulkan dalam bentuk kitab-kitab, semuanya ada di situ. Tinggal akses saja. Jadi sudah lengkap. Karena itu syiar, ya kan, ajakan-ajakan untuk kembali. Ayo kembali yuk, kemana? Ke sini nih, ke Al-Quran. Ini ke hadis. Kembali maksudnya kembali gali lagi, hidupkan lagi. Sesuai passion kita, keluarkan jadi kurikulum kehidupan. Ayo keluarkan lagi. Ya kan? Yang pokok dulu tuh, pokok terkait dengan ibadah apa? Semua rata.
Karena semua sholat, mau presiden, ya, gubernur, bupati, menteri, terus juga hartawan, dengan kita pengajar, rakyat, semuanya. Semua kan sholat juga kalau dia beriman. Keluarkan fikihnya, zakat keluarkan fikihnya, nanti sesuai profesi masing-masing keluarkan. Dan alhamdulillah, bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam semua referensi ini, sumber utama dalam berkehidupan, ini referensi hidup utama kita, bahkan pedoman kurikulum hidup, semua dijelaskan. Dan kita telah mendapati urutan ini semua sampai kita hadirkan bagian dari kurikulum ini. Kurikulum pertamanya adalah tentang penguatan iman. Ya, sudah berapa poin kita hadirkan kemarin demi melahirkan akhlak yang mulia, dari sifat haya, ya, kemudian menjaga lisan, menjaga tangan, sikap berbagi, menebarkan kedamaian, dengan menghadirkan halawatul iman, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai cinta pertama, mencintai siapapun terkait dengan kita karena Allah, dan tidak menyukai kita terlibat dalam keburukan. Ya, sampai kita mendapati contoh-contoh dari kaum Ansar dan Muhajirin yang menghadirkan detil-detil yang bisa kita tiru. Nah, di pembahasan yang saya ingin maksudkan adalah poin-poin yang telah kita uraikan, uraian kurikulum ini, uraian kurikulum pada penguatan iman ini yang coba kita buatkan dalam bentuk tabel-tabel kehidupan. Ya, karena itu kami sajikan loh yang buku catatan penuntut ilmu itu. Yang ini kan saat Anda masuk ke Mira itu kan diantaranya ada ini. Dan ada bagian tulisan itu. Ya kan? Nah, coba atau notes, ya, sifatnya notes itu kami berikan itu supaya Anda bisa menulis. Menghadirkan ini semua. Lalu satu-satu keluarkan, bikin kertas. Ya, kami pun demikian. Saya ke anak-anak juga, umumnya kita ajarkan tuliskan. Baik itu ngaji, kita tuliskan dalam bentuk kertas. Jadi mulai huruf, tunjukkan. Nggak ada salahnya kita keluarkan satu-satu untuk evaluasi. Kita hadirkan. Nah, orang yang sudah mengetahui ini, tahu ini semua, dan esensi kehidupannya tahu ada dalam iman. Sedangkan iman, saya turunkan ke sini, iman tempatnya ada di takwa. Takwa tempatnya ada di nafas. Nafas tempatnya ada di kalbu. Ini yang inti kan? Dan sebelum dia keluar gerbang akhirnya kalbu tempatnya ada di sadrun atau jamaknya sudur. Baru diteruskan kepada akal, baru diteruskan kepada jawarih untuk dieksekusi. Ya kan? Jadi semua intinya ada di sini sebelum gerbang keluar. Karena itu setan menggoda di sini was-wasnya. Ya, supaya apa? Yang masuk dari sini gerbangnya dibuka, langsung dicemari, yang keluar dari sini pun diprovokasi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Intinya ada di sini. Dan itu Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jasad ada di sini. Yang menentukan apa? Ala wahyal qalbu. Ini, qalbu itu ini. Ada nafas, ada jiwa takwa, ada iman di dalamnya. Ya? Jangan sampai bergeser ke titik ini yang fujur. Berdiri sendiri. Yang kalau dia keluar ke sini, ya kan? Diwaswasi oleh syaitan, masuk dari sini, ya, yang buruk tembusnya ke sini, jadi dia provokasinya ke sini. Tuh. Yang kita harus maksimalkan ini. Nah, kita harus mengenal ini semua. Kalau kita kenal, kita tahu, maka konektivitas kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, menuhankannya, memancarkan cahaya-cahaya Rabbani, cahaya-cahaya yang dibimbing oleh Rabb, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperilaku, beramal soleh dalam kehidupan, itu bisa tampil dalam kehidupan sehingga melahirkan hidup berkualitas, berkemajuan di setiap era. Ya, dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Mengetahui konsepsi ini semua disebut dengan ma'rifah. Mengetahui sesuatu yang terukur dengan baik, dengan sempurna disebut dengan ma'rifah. Ya, inti di semua ini kan ada di kalbu. Ya, jadi kalau kita paham tentang kalbu kita, tentang fungsinya, maka baik jawarih kita, baik jasad kita. Kalau baik, semua ini akan muncul seperti yang diharapkan. Jadi mengetahui inti kehidupan yang ada dalam kalbu, kalau kita satukan, mengetahui sesuatu, teramati dengan sempurna disebut dengan ma'rifah, dan intinya disebut dengan kalbu, maka kita bisa katakan ma'rifatul qalbi. Ini bagian yang terpenting dalam kehidupan. Ya kan? Nah, apakah ada petunjuk tentang ma'rifatul qalbi ini? Baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu yang akan kita baca saat ini. Ya. Jadi, ini mukaddimah yang saya sampaikan. Sampai kita memahami dasar sebelum kita memulai pembahasan kita. Ya.
bagi orang yang barangkali baru interaksi sekali dengan taklim kita ini, kaget ternyata 1 jam baru mukaddimah. Tapi boleh jadi apa yang diterangkan ini adalah bagian yang terpenting untuk memahami sesuatu. Karena kalau sudah kita paham apa yang mau dibaca, lebih gampang. Kan? Ada orang-orang yang ketika belajar, dia bisa mengerti, syekhnya mau sampaikan ini, ke sini arahnya gitu ya. Tapi ada juga kondisi-kondisi yang memang kita harus tahu dulu landscape-nya secara luas, baru kita akan paham kemana arah pembahasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, masih di halaman 26, lanjutan dari subbab minad din al-firar minal fitan. Hadis yang selanjutnya ya, topik selanjutnya yaitu di subtopik yang ke-13. Kalau kemarin kan 12, sekarang yang ke-13. Saya kira sudah di-upload ya. Kami sudah men-scan, sudah di-upload juga. Mohon Anda download, kemudian hadirkan, dan saat saya bacakan Anda menyimak sehingga apa yang saya baca juga serupa dengan yang Anda dengar dan bisa mengikuti bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab, kan? Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subtopik pembahasan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana a'lamukum billah. Nabi SAW bersabda, ana, kata Nabi, saya. Wah, kalau sudah menggunakan kata ana ini personal sekali. Ya, ini personal sekali. Biasanya sih kalau dalam satu pembicaraan sudah menggunakan kata ana itu ada penekanan di dalamnya. Ya, sudah ada penekanan pada sesuatu. Ya, imma terkait dengan hak personal misalnya, ya, atau kemampuan secara personal. Ya, kalau kita ingin menegaskan misalnya, siapa presidennya di sini, di perusahaan ini, kan ada presiden direktur, ya. Siapa pemimpinnya di sini? Maka dikatakan ana. Ini kalau sudah menggunakan ana itu sesuatu yang melekat. Ya, dan ini bisa positif, bisa negatif. Ya, karena itu ketika iblis pun merasa ingin menunjukkan satu hal yang melekat pada dirinya, yang beda dengan Adam, ya dia mengatakan kata ana, yang di situ Allah murka. Ya, kalau Anda buka Quran surah ke-7 misalnya, Al-A'raf, di ayat ke-12 ya, sampai ke-13 itu. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Ada? Kan? Kalau Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Apa yang mencegah engkau untuk tidak hormat kepada Adam saat aku perintahkan? Ada ayatnya? Jadi Allah ingin menegaskan, ya, ini perintahku, bukan persoalan hormatnya, bukan persoalan sujud hormatnya, tapi ini perintah saya, kata Allah. Kalau saya nggak perintahkan, ya silahkan. Kau nggak kerjakan, ya itu pilihan, gak ada masalah. Tapi ketika aku perintahkan, itu kewajiban sifatnya. Bentuknya kewajiban hukumnya. Apa yang dia katakan? Ana. Tuh lihat jawaban pertamanya. Dia bilang, ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Nah, ini menunjukkan satu penekanan, tapi aspeknya negatif. Ya, ingin menunjuk ke satu kekhususan. Kalau sudah orang mengatakan saya, nah ini kan di nuansa dialektika, ya, kita interaksi secara kata-kata pun kalau sudah mengatakan saya, nah itu ya, nah itu kan kesannya berbeda ya. Beda dengan kita mengatakan kami begini-begini, tapi kalau sudah saya, nah itu saya bertanggung jawab dengan semua ini. Wah, pimpinan dalam militer mengatakan bukan anak buah yang keliru, saya sebagai pimpinan. Nah, misalnya, kemudian saya, nah itu udah mengambil kesan saya, nah, itu sudah ada konotasi tertentu, unsur yang spesifik, berbeda dengan hal-hal yang biasa. Nah, itu yang negatif tadi. Ya, kalau dilekatkan pada kesan positif, jadi positif. Nah, contoh positifnya ini, ya ketika Rasulullah SAW bersabda, ana a'lamukum billah. Saya, kata Nabi, ya SAW, a'lamukum, yang paling tahu. Ada a'lam itu menggunakan isim tafdil. Tafdil itu menunjuk pada keutamaan, tingkat-tingkat keutamaan. Formulasinya af'al. Ya. Jadi ada namanya tafdil. Kalau kita belajar gramatika bahasa Arab, ada at-tafdil. Ya, af'alu tafdil, kata-kata kerja, verb yang menunjukkan tingkatan keutamaan. Ada nanti sirah mubalaghah, atau jamaknya aja siyarun mubalaghah. Siyar mubalaghah. Ya, formulasi bentuk-bentuk superlatif. Kalau ini menunjukkan tingkatan keutamaan, formulasinya af'al. Af'al. Ya kan? AA gitu kan?
Ya, kalau karena tafdil itu dari kata fadlun utama, faddala yufaddilu. Kalau kita ingin gambarkan afdol, afdol itu yang paling utama, makanya sudah jadi bahasa Indonesia kan. Ini lebih afdol nih. Kalau sudah pakai afdol nggak usah pakai lebih sebetulnya. Ya, ya. Kalau sudah pakai afdol nggak usah pakai lebih, kan sama dengan Gunung Fujiyama, kan itu gunung-gunung Yama, gunung Fuji, gitu ya. Ya ini afdol, afdol itu sudah lebih utama. Sudah? Baik, ya ini formulasinya af'al. Seperti misalnya karuma mulia. Karuma mulia. Lebih mulia tinggal tambahkan ini formulasinya hamzah di depannya. A, tambahin aja A begini. Karena ini afdal, af'al. Harokatnya sesuaikan aja dengan di atas, makanya disebut formula. Nih, karuma tambahkan hamzah depannya. Setiap kalimat asalnya 3 huruf, tambahkan hamzah di depan, sesuaikan formulasi dengan di atas. Di atas A, ini A. Kan? Ininya sukun, ini sukun. Ini fathah, fathah. Jadi akram. Ya kan? Akramu. Kalau sudah akram berarti yang paling mulia, lebih mulia. Jelas? Hasuna baik. Hasuna baik. Kita ingin robah lebih baik. Ini yang lebih baik, ya kan? Tinggal tambahkan aja ini. A fathah, ya kan? Kemudian gini, pakai sukun, ahsan. Hada ahsan, ya kan? Hada ahsan, ini lebih baik. Ya, pemain bulu tangkis Muhammad Ahsan. Ini lebih baik. Kan? Ruknun jadi arkan, kalau itu jamak bentuknya. Ya, jadi tinggal kita tambahkan saja seperti ini. Hasuna ahsan, akrama akram. Ya. Kita tambahkan juga misalnya alima, mengetahui. Ya. Nah, kalau kita ingin tambahkan yang lebih mengetahui, ya kan? Yang lebih mengetahui, lebih di atas segalanya, misalnya lebih tinggi lagi, lebih terus ke atas, maka tinggal tambahkan ini bentuk tafdil, af'alut tafdil. Ini A, tambahkan depannya, pindahkan harokatnya ke depan, ini sukunkan, ini fathahkan. Seperti di atas lah. Af'al, a'lam. Maka kita katakan wallahu a'lam. Allah lebih tahu tentang hal ini, menunjuk pada keutamaan. Ya, belajar sedikit ya bahasa Arab ya. Nah, ini menunjukkan ini bentuk tafdil keutamaan. Nanti ada yang bentuknya superlatif. Superlatif itu menunjuk makna sangat ya, lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Formulasinya ini macam-macam. Seperti ada u'an, ya u'an, gufran. Ya, kalau sudah ghafara mengampuni, gufran yang banyak sekali ampunannya. Rahimah menyayangi, rahman yang banyak sekali kasih sayangnya, tak terbatas. Ada yang bentuknya nanti fa'il, seperti rahim, alim, sami'. Kalau itu diartikan maha. Kalau sudah superlatif kan maha. Ya. Sami' maha mendengar, basir maha mengawasi, alim maha mengetahui. Jelas ya? Ini gambarannya. Nah, saya menjelaskan ini untuk menunjukkan sabda Nabi tadi, ana a'lamukum, a'lam menggunakan tafdil kan? Saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah personal sifatnya nih, a'lamukum. Ya, yang lebih tahu daripada kalian billah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya wajar lah, beliau kan nabi rasul, pasti lebih tahu tentang Allah, segala hal yang terkait dengan hukum-hukum yang Allah perintahkan, ya segala hal yang bahkan tidak kita ketahui, ya kan? Lebih tahu daripada kita. Nah, ini menariknya, kalimat ini ingin menerangkan apa gitu. Nabi itu kan nggak usah menyampaikan ini, nggak menyampaikan demikian pun kata-katanya, kita pasti sudah memahami bahwa beliau itu lebih tahu tentang segala hal terkait dengan Allah, hukumnya, perintahnya, larangannya, atau hal-hal yang tidak kita ketahui tentangnya. Sudah otomatis, karena beliau nabi, beliau rasul. Tapi kenapa sampai mengatakan begini gitu? Ya, jadi kalau Nabi sudah mengatakan, ana atqakum, saya yang paling takwa di antara kalian, saya yang paling tahu terhadap Allah dibandingkan kalian, pasti ada sesuatu. Ya, pasti ada sesuatu. Persis seperti ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW gitu kan, 3 golongan itu kan, 3 orang yang mengatakan satu, tiga-tiganya motivasinya bagus, pengen taat, pengen meningkatkan takwa. Yang satu mengatakan saking pengennya terus ibadah, saking cintanya dengan Allah, kan? Dan Rasulnya, pengen maksimal ibadah, pengen maksimal semampu dia selama hidup. Ada yang satu mengatakan saya nggak pengen nikah, kan? Yang satu mengatakan saya akan puasa terus, ya. Jadi seperti itu, dia ingin menambahkan sesuatu, ya, menambah terus ya kekuatannya itu untuk coba
tingkatkan, tingkatkan. Tapi apa respon Nabi? Kalimat pertama yang dikatakan kan, saya lebih takwa dibandingkan kalian. Ana atqakum, saya ini manusia paling takwa dibanding dengan kalian. Ya jelas karena Nabi Rasul, ya. Tapi perkataan itu keluar untuk menunjukkan satu kesan. Apa yang dimaksudkan Nabi? Ya saya aja Nabi Rasul, manusia paling takwa. Saya masih menikah, ya kan? Saya aja Nabi Rasul, manusia paling takwa. Ya saya masih berbuka, puasa, kemudian berbuka dan seterusnya. Ini memberikan contoh kesan kepada kita. Jadi Nabi berikan solusi. Ya, kalau kamu pengen seperti ini cara puasanya. Kalau kamu pengen seperti inilah. Ada hukum-hukum dari situ. Ya, faman raghiba an sunnati, siapa yang nggak suka. Bukan karena uzur tertentu ya. Bukan karena nggak sempat, karena satu prioritas yang lebih tinggi misalnya, karena ada tuntutan yang lebih tinggi nggak sempat menjalankan itu. Ya, suka dengan itu semua, cuman nggak ada kesempatannya. Ya, suka dengan tahajud itu senang sekali. Tapi persoalannya para ulama itu kan keistimewaannya ada di ilmunya. Allah berikan satu perangkat pada dirinya untuk banyak mengkaji, meriset sehingga banyak manfaat untuk manusia. Sehingga kadang-kadang ya kuantitas tahajud rakaatnya mungkin nggak banyak seperti yang lain. Atau bahkan sempat nggak tertunaikan. Bukan karena nggak soleh, awas hati-hati. Ya, karena tingkat kesolehannya diikat oleh pengetahuannya. Karena itu lebih tinggi dibandingkan dengan ya, kesolehan spiritual ibadahnya. Itulah yang dimaksud ketika Imam Asy-Syafi'i menginap di rumah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhuma jami'an, ya kan? Ya, bagaimana Imam Asy-Syafi'i kemudian tidur di malam harinya dan tidak bangun tahajud, teramati oleh anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan bangun subuhnya tidak wudu lagi gitu kan? Makannya banyak. Jadi konfirmasi kepada ayahnya Imam Ahmad, kenapa ini guru engkau selalu mendoakan, menyanjung beliau, tapi kok nggak lebih soleh daripada anda katanya? Nggak lebih soleh daripada ayah, malamnya nggak tahajud, subuhan nggak wudu lagi. Ya, bapaknya mengatakan tidak baik ya. Kalau dalam bahasa kita jangan bersuudzon. Ya, coba ditanyakan aja ya ke Syekh langsung. Tanya kepada Imam Syafi'i. Ketika dikonfirmasi kenapa makannya banyak, kata beliau, Masya Allah, nggak ada yang lebih soleh di tempat ini kecuali bapakmu ini. Mumpung ada di tempat orang soleh, saya makan banyak. Kapan lagi dapat makanan yang paling halal ini? Karena orang soleh itu pasti menjaga, pasti wara. Nggak mungkin ada yang haram masuk, dia pasti jaga itu. Ya, ini kan energi ini. Imam Syafi'i melihat ini energi kebaikan. Di dalamnya ada keberkahan, maka saya ingin cari berkahnya. Itu tawaduknya guru itu. Malam-malam kenapa nggak tahajud? Bapak saya tahajud. Ya bapakmu kan soleh sendiri katanya. Dalam tanda petik ya. Ya bapakmu tahajud, sholat bagus. Tapi tahajud untuk siapa? Untuk pribadinya sendiri. Ya bukankah kamu sholat untuk pribadi kamu katanya? Ya sedangkan saya malam itu terfikir 100 masalah. Ya, 100 persoalan gitu. Jadi begitu sedang mau rehat sebentar, itu terfikir persoalan-persoalan umat itu. Langsung ketika terfikir, nah itu kan keistimewaan ulama di situ. Berkahnya ada di ilmunya untuk memberikan solusi pada persoalan-persoalan yang mungkin dialami masyarakat. 100 persoalan. Sampai saya menyelesaikan persoalan itu nggak sempat tahajud gitu. Bukan nggak mau tahajud, nggak sempat. Saking banyaknya itu, bahkan tiba-tiba berkumandang adzan subuh. Ya, karena menyelesaikan itu semua terjaga wudhu saya. Karena itu saya nggak sempat wudhu lagi. Emang kenapa? Karena emang wudhunya masih ada. Jadi disitulah kemudian baru merasakan kekaguman akan keunggulan bagaimana Imam Asy-Syafi'i dalam mengolah sesuatu. Semua punya keunggulan. Imam Ahmad punya keunggulan. Imam Malik, Masya Allah, gitu kan. Tapi di titik ini semua sepakat bahwa ada kekuatan-kekuatan tertentu yang memang itu amanahnya di situ. Amanahnya di situ. Jadi makanya Al-Imam An-Nawawi ketika mengarang kitab At-Tibyan itu memberikan gambaran adab kepada murid, jangan berprasangka buruk pada guru. Ya, kalau gurunya thiqah, saleh, baik gitu. Ya. Ya, kalau gurunya sudah diketahui baik, thiqah, apapun ya supaya dapat berkah itu tafsirkan dengan sesuatu yang baik. Jadi kalau ada perangai yang terasa kurang baik pun ditafsirkannya harus dengan baik karena boleh jadi kita belum bisa melihat apa maksudnya nih. Ya, di balik ini. Itu yang dimaksudkan Al-Imam An-Nawawi yang Anda ngaji kitabnya Riyadhus Shalihin, ya, kemudian juga ada Al-Arba'in. Coba mulai dengan At-Tibyan dulu, itu bagus. Kenapa saya singgung ini? Karena nanti ketika Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci enggak suka dengan sunnahku? Ada raghibaan, raghiba fi. Raghiba fi itu sayang, cinta. Ya kan? Raghibaan benci lawannya. Cuman beda satu huruf fi dengan an. Ya. Nah, kalau ada orang nggak suka dengan sunnahku, nggak mau nikah, misalnya itu kan sunnah Nabi diantaranya, kan? Karena benci aja karena nggak suka. Nah, itu Nabi katakan falaisa minni, bukan termasuk golonganku. Tapi kalau dia ya memandangnya ini bagian sunnah betul, tapi nggak sempat aja, ya karena ada satu prioritas tertentu seperti Al-Imam An-Nawawi, kan selama hidupnya nggak sempat nikah. Ya, bukan nggak mau nikah, nggak sempat saking sibuknya, ya kan? Dan berkahnya kan Anda dapatkan sekarang. Ya, Syarah Sahih Muslim 9 jilid, kemudian apalagi ya Riyadhus Shalihin 1896 hadis ya lengkap dengan penjelasan. Kemudian ada Al-Arba'in, ada lagi yang lain At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran dan sebagainya. Itu gambaran-gambarannya. Nah, jadi kalau ada kalimat Nabi mengatakan ana atqakum, saya yang paling takwa dan sebagainya, ini ingin menunjukkan hikmah penekanan ya pada orang-orang yang mungkin
dalam memahami sesuatu belum sempurna. Ya, sehingga karena ketidaksempurnaan ini, belum sempurnaan ini mesti disempurnakan penjelasannya. Dan biasanya tipikal orang yang memahami seperti ini belum sempurna tapi ada unsur nekatnya. Sehingga mesti ditegaskan. Ya, kan kalau kita begini misalnya dalam kehidupan juga begitu kan? Jadi kalau kita ingin katakan misalnya, wah ini di Al-Bukhari begini. Tapi dia sendiri belum khatam Al-Bukhari. Dan pemahamannya belum sempurna. Maka yang telah khatam mengatakan, hei, saya aja yang udah khatam 16 kali Sahih Al-Bukhari. Pemahamannya nggak seperti Anda ini. Nah, ini untuk menekankan bahwa perbaiki itu keliru. Kan? Nah, sama persis dengan kehidupan kita. Anda pernah ke Spanyol misalnya kan? Lalu Anda mengalami macam-macam dan sebagainya. Ada orang yang baru baca. Lalu dia mengatakan gini, di Spanyol begini. Maka Anda yang pernah ke Spanyol mengatakan, saya aja yang sudah ke Spanyol ke sana, nggak seperti itu yang tempat Anda lihat itu. Saya aja yang udah pernah ke sana gitu kan. Anda ke sana dulu, baru lihat. Nah, ini menunjukkan sebuah kesan. Nah, apa yang ingin disampaikan Rasulullah dengan kalimat ini? Ana a'lamukum billah. Saya ini lebih tahu dibandingkan kalian tentang Allah. Ya kan? Nah, apa poin yang ingin diterapkan di situ? Hikmahnya apa? Ini kalimatnya. Ya, yuk kita lihat. Wa annal ma'rifata fi'lul qalbi. Wa annal ma'rifata fi'lul qalbi. Nah, saya aja, kata Nabi SAW, paling tahu tentang Allah, paling ma'rifat. Tadi kan ma'rifat itu tahu. Ini. Ma'rifat itu tahu. Dan di antara puncak ma'rifat itu adalah ma'rifatullah. Nah. Saya ulang ya. Ma'rifah itu mengetahui sesuatu secara sempurna, secara luas. Ya, basicnya pengetahuan, basicnya ilmu. Ilmu kalau sudah terkumpul jadi ma'rifah. Ya, pengetahuan yang terkompilasi. Baik, perhatikan. Ini asalnya dari kata verbnya, kata kerjanya arafa. Ya, arafa. Nounnya al-urf. Al-urf itu asalnya kerikil-kerikil yang disusun. Jadi kalau Anda nyusun kerikil-kerikil sampai jadi bukit. Masih terimajinasikan nggak kalau kita misalnya mau bangun sesuatu itu kan suka ada tumpukan batu kerikil itu kan? Ditumpuk gitu ya. Ya, kadang kan sekarang kalau diturunkan dari truk kan langsung begitu. Jadi tersusun langsungnya seperti bentuk gunungan gitu. Nah, Anda kalau nyusun kerikil terus batu-batu sampai ke atas, ya sampai ada susunannya seperti bukit, terus Anda naik ke atasnya. Terus terlihat landscape-nya secara luas, kelihatan dari atas. Ya, warna-warninya, ragamnya, macam-macamnya dan sebagainya. Nah, itu susunan bukit yang tingginya, yang sudah tersusun saking tingginya terlihat yang ada di sekitarannya, itu disebut a'raf namanya, turunan dari sini. Kalau Anda sudah naik nyusun sampai jadi bukit, kan? Terus naik ke bagian paling atas sehingga dari sini nampak di sekitarannya. Yang sini terlihat dan juga terlihat landscape-nya lebih luas. Ini disebut a'raf nih, puncak ini disebut a'raf. A'raf. Karena itu ada surah Al-A'raf. Kenapa disebut surah Al-A'raf, surah yang ke-7? Itu kan rahasianya dari ayat 47 sampai 49 sampai ke 50-nya. Itu kan? Ya, disebut dengan Ashabul A'raf. Karena ada orang yang saat dihisab itu antara soleh dengan salahnya. Ini yang kanannya soleh, ini salah. Itu 50-50, 50-50. Seimbang. Di kebaikannya 50%, kesalahannya 50%. Ya kan? Dia belum bisa ke surga. Dia juga tidak ke neraka. Ya kan? Karena seimbang amalannya. Ya, butuh keputusan ini. Di sini kan rahmat Allah Subhanahu wa taala, syafaatnya. Lalu apa yang terjadi? Lalu disimpan dulu karena ini belum ke surga, belum ke neraka, tidak ke neraka, belum ke surga, diperbaiki kata-katanya, tidak ke neraka, kan? Maka disimpan dulu di A'raf nih. Satu bukit yang tinggi yang bisa mengamati semua keadaan di surga. Terlihat, cepat pengen nikmatnya orang di surga, Masya Allah, kegembiraannya, berbinar wajahnya, macam-macamnya, dan sebagainya. Pengen ke sana. Dan nggak sanggup lihat ke belakang, ke neraka. Nggak sanggup dengar-dengar jahitan-jahitan, nggak sanggup nengok. Ya ilustrasinya beginilah yang paling gampangnya gitu. Jangankan neraka yang segala puncak kepedihannya tak terlukiskan, nggak bisa terbayangkan, saking dahsyatnya nggak bisa terbayangkan. Ya, yang paling gampang ginilah, Anda malam-malam suasana gelap gitu kan, jalan di belakang ada suara, cepi, manggil gitu kan. Kira-kira sanggup nengok nggak ke belakang?
Apa Anda akan menengok? Apa sih ribut amat? Nah, saya yakin nggak akan begitu. Pasti Anda akan lari. Nggak sanggup nengok Anda. Ya, suasana samping kuburan macam-macam Anda lewat, tiba-tiba ada pohon besar, begitu Anda lewat, di situ ada suara. Gitu kan, Cepi apa Suneo? Bisa gitu. Nggak mungkin Anda nengok, bukan saya Asep. Nggak, pasti lari. Ya itu baru satu aja seperti itu. Anda sudah nggak sanggup lihat. Apalagi yang puncak dari segala bentuk hukuman, teriakan macam-macam, histeria, ada di sini semua. Jadi dilukiskan, digambarkan gitu kan. Di surah Al-A'raf itu bagaimana dia ingin cepat mendapatkan rahmat Allah ke surga. Kemudian juga ini, ya dia tak sanggup untuk menoleh ke belakang. Maka saat itulah dia berharap rahmat Allah dan rahmat Allah diturunkan pada saat itu. Maka dimasukkanlah ke surga. Setelah proses hisab selesai. Setelah hisab selesai, ya satu harinya kan 1000 tahun. Setelah ini selesai. Nah, inilah A'raf. Ini saya ingin terangkan turunan kata ini derivasinya. Ya, jadi tergambarkan bagaimana susunan-susunan ini menjadikan terlihat sekeliling. Ya, akumulasi pengetahuan, ya kompleksitas pengetahuan yang terkumpulkan sehingga kita melihat landscape-nya lebih luas, teramati. Oh ini melakukan ini karena begini. Oh ini dasarnya seperti ini. Oh dia mengerjakan ini karena ini. Oh dia baca bismillahnya jahar karena ini dalilnya. Oh dia nggak baca karena begini. Oh dia sir karena seperti ini. Oh dia baca rakaat pertama saja tidak karena begini. Luas sekali. Itu kumpulan akumulasi ilmu pengetahuan yang menjadikan landscape dia melihat semakin luas pandangannya, semakin terlihat. Itu disebut ma'rifah. Ini. Ya kan? Dan puncak ma'rifah itu, puncak ma'rifahnya adalah ketika mengenal Rabbnya. Ya. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, maka dia akan mengenal tentang hukum-hukumnya, tentang dirinya, tentang hakikat kehidupan, tentang jalan kehidupan. Lalu kalau sudah kenal itu semua, mudah dia menjalani kehidupan karena tahu. Ya. Dia akan kemana nih? Oh, dia akan berumah tangga. Oh, dia sudah tahu tentang hal-hal yang boleh jadi gitu kan terjadi di rumah tangga. Oh ini yang akan dialami, ini solusinya. Karena tahu solusinya dia berjalan, menikmati itu semua. Apalagi bisa di pekerjaan, dia tahu babnya. Tentang bab rizki, dia mengerti. Ya, dia kenal Allah ke Razzaq yang maha pemberi rizki dan sebagainya. Karena mengetahui, mempelajari luas, itu menjadikan hidupnya lebih mudah. Maka di sini ada dorongan ma'rifatullah. Ya. Ayo kenali dong Rabbmu. Kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, support pertama ma'rifah itu kan ilmu. Makanya perintah pertamanya dapat ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran surah 47 kan? Ya, ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mesti punya perangkat ilmu. Ilmu itu mengarahkan kita pada ma'rifah. Ya, akumulasi semua pengetahuan itu menjadi ma'rifah. Karena itu wajar semua bentuk pengetahuan terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketuhanannya, perhatiannya, perawatannya, ya, panggilan kepadanya, nama-nama mulianya, itu semua Nabi yang paling tahu. Makanya Nabi mengatakan ana a'lamukum billah. Saya yang paling ma'rifah, saya yang paling tahu. Jadi kalau kita ingin ma'rifah kepada Allah, ingin mengenal, ingin tahu, ingin jadi hamba yang sempurna, yang baik dan sebagainya, maka jalannya nggak ada lain kecuali ikuti Nabi. Bukan mengkreasikan sendiri. Ya, karena itu Nabi dari awal mengatakan, ana a'lamukum, saya yang paling ma'rifah, saya yang paling tahu. Pakai tafdil bentuknya. Billah. Nah sekarang kita bertanya pada Rasulullah, kan? Ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana jalannya untuk mengenal ini? Bagaimana jalannya untuk mengumpulkan semua pengetahuan itu, mendekat kepada Allah, mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dan sebagainya? Apa jawabnya? Kita lanjutkan. Ya. Kata Nabi, ana a'lamukum billah wa annal ma'rifata, dan ma'rifah itu pakai alif lam tuh. Ya kalau sudah pakai alif lam di sini kan, wah sudah ini istighraq, apa di sini ta'rif, ta'riful ma'rifah. Kan? Nah, kehususan atau keluasan. Kalau keluasan berarti maknanya banyak. Wa annal ma'rifata, dan ma'rifah itu sungguhnya fi'lul qalbi. Ya, termasuk amalan hati. Nah, ini dia jalannya. Nah, jadi Nabi memberikan satu gambaran bahwa kalau kamu ingin mendapatkan ini wa annal ma'rifata, dan sungguhnya ma'rifah itu kalau kamu ingin mendapatinya, kan? Fi'lul qalbi, ini amalan hati. Qalbi ke sini. Yang tadi saya tuliskan nih, qalbu masih ada nih. Fi'lul qalbi intinya di sini. Sedangkan di awal sudah saya sampaikan, kalau ada bahasa-bahasa qalbu, nafas, sadrun dan sebagainya, intinya kemana? Ke jiwa takwa. Inti takwa apa? Iman. Ini ma'rifah itu kaitannya dengan iman. Sini. Qalbu. Jadi kalau ingin mengenal Allah dengan baik, dan feedback dari mengenal Allah itu mudah hidup kita,
Ya, kan ini, di sini ada takwa kan? Semakin meningkat takwa, semakin mudah hidup kan? Kenapa? Karena konektivitas takwa ini ke sini, ke Allah. Karena itu kalau takwa kita ditingkatkan, naik terus, pancaran imannya naik terus, ya sempurna ini, menuju kepada Allah, maka feedbacknya yang turun adalah kemudahan. Karena Allah maha segalanya. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita tahu, oh ini Allah sedang menguji, oh yang diinginkan begini. Jadi langsung ada bimbingan. Di bawah bimbingan itu ala hudan. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu konsepsi ini kalau kita pelajari, ini bukan teori belaka, bukan. Ya, bukan keterangan seperti adanya, tidak. Ini langsung gambaran dari sini Al-Qur'an. Ya kalau mau dikeluarkan dalilnya, ya kita keluarkan. Quran surat 65 misalnya. Al-Talaq. Di akhir ayat kedua itu sampai awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha. Tuh. Dan siapapun pilihannya. Dan siapapun tanpa kecuali yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah pakai fi'il mudhari yattaqi. Yattaqi. Siapapun yang terus mencoba meningkatkan takwanya kepada siapa? Allah. Apa feedbacknya? Yaj'al lahu makhraja. Maka Allah berikan jalan keluar. Itu feedbacknya pakai nakirah loh, nggak pakai alif lam, makhraja. Ya. General sifatnya. Apapun persoalan kehidupannya. Yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang ia alami. Jadi selalu dibimbing karena sudah ma'rifah itu, dibimbing karena luas kan? Ya, tiba-tiba ada macet, orang lain keluh kesah begini, tantin. Oh ini santai aja. Wah sudah Allah tetapkan macet, mengeluh juga nggak ada persoalan. Alhamdulillah ya Allah, yang kau hadirkan suasana ini sehingga aku bisa murajaah lagi. Aku bisa baca lagi. Jadi selalu ada solusi gitu. Karena lapang. Ya, ada ma'rifah ini. Jadi apapun yang terjadi pada dirinya, selalu dia ada kesimpulan dalam jiwanya mengatakan inna ma'al usri yusra. Itu kalau dalam bahasa bebasnya, inna ma'al usri yusra itu kalau dalam bahasa bebasnya pasti ada solusinya. Ya, setiap ada kesulitan pasti ada masalah, ada solusinya. Setiap ada problem ada solusinya. Ya, kalau dalam bahasa cepat lagi pasti selesai ini. Itu secara psikologis memberikan ketenangan pada hati, kelapangan pada jiwa. Ya. Karena itu sesuatu yang lapang, jiwa kalau sudah lapang kan enak menerima apapun. Itu kelapangan jiwa, itu disebut insyirah namanya. Kalau sudah lapang, insyirah, lapang, sehingga enak mau terima apapun itu terlihatnya itu nyaman itu. Ya, memang kita merasakan ada juga air mata, ada kesedihan, tapi karena lapang itu sejenak saja dan dilihatnya secara objektif luas. Karena itu di surat Al-Insyirah itu kan segala beban itu kalau sudah ada prinsip pasti selesai, pasti ada solusinya. Itu kapan terjadi? Ketika ada tawakal. Ya, coba lihat di surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Tuh, bebannya luar biasa tuh. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kapan itu terjadi? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika ada puncak ini. Ini gambarannya. Jadi kalau cawan ininya luas nih. Ya, cawan ininya luas nih. Apapun yang masuk karena lapang, karena ma'rifah, karena luas. Jadi kalau masuk pun nggak banyak berpengaruh. Ya. Anda kalau bawa satu gelas ya, masukkan segenggam di situ, masukkan air dulu, air bening, masukkan ke genggam garam ke situ. Lalu aduk. Minum. Baru sedikit sudah asin. Tapi kalau Anda datang misalnya ke danau yang tawar, airnya bening bagus, lemparkan tuh segenggam garam. Kalau luas nggak akan berpengaruh. Ya. Dengan volume yang sama, satu genggaman itu ditebarkan, nggak akan berpengaruh. Rasanya tetap segar. Itu gambarannya. Ya. Dan dia kenal. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari sisi yang tidak dia duga. Dia mah ikhtiar aja, ngerti kok. Terserah manusia mau disebut saya tukang ini, kuli ini, itu dan itu kan bahasa manusia. Yang penting saya ikhtiar, Allah turunkan. Saya nggak butuh penilaian manusia. Yang penting penilaian Allah. Sepanjang Allah ridha, saya nggak peduli. Toh saya akan meninggalkan manusia pada akhirnya. Ini dia. Tapi bukan berarti tidak membangun hubungan baik karena Allah perintahkan pun, ya. Allah pun perintahkan untuk membangun hubungan baik. Yang saya maksudkan tadi, dia sibuk untuk mendapatkan penilaian Allah. Dan penilaian Allah ketika hadir baik itu feedbacknya adalah mendapatkan kemuliaan untuk manusia sekitarannya. Ya. Ini wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Yaj'al lahu min amri yusra. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullaha yu'allimukumullah. Ya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan di ayat-ayat lainnya ya, menggugurkan dosa, menghadirkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan, ya, meningkatkan kemuliaan, mendapatkan tambahan pengetahuan. Puncaknya di sini. Jadi kalau Anda ingin pintar pun kalau sudah ma'rifah, ini di sini. Jadi pintar itu kan ma'rifah. Makanya orang yang pintar banget disebut araf. Ya.
Allamah Araf. Wah, ini orang luar biasa nih. Banyak taunya gitu kan. Huwa ma'rifah. Ini orang juga banyak taunya. Ini gambarannya. Jadi kalau sudah intinya ada di sini gitu. Di sini. Dan ini yang dihisab, ini pun ini yang dihisab. Ya, makanya di sini ada niat kan? Yang menunjukkan sebuah kesungguhan. Ya, ini yang dapat penilaian karena kita kan ingin belajar dan mengetahui yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukumnya, ketentuan dan sebagainya. Dari sini, maka Allah pun menghisabnya ke sini. Menghisabnya ke sini. Ya, maka Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Niat itu ada di mana? Di sini. Ya, nah, kalau kita teruskan baca dalam keterangan hadisnya, ya kan? Wa annal ma'rifata fi'lul qalbi, dan bahwa sesungguhnya ma'rifah itu adalah amalan hati liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Surah Al-Baqarah ayat 225. Ini apa namanya? Bagian ke intinya. Kalau kita mau baca dari awalnya, la yu'akhidhukumullahu, ada bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Ada? Kan? Allah tidak akan memberikan satu konsekuensi berupa hukuman kalau kamu berbuat salah, ya, karena kesalahan yang tidak disengaja, karena tidak terniatkan misalnya, ya kan? Ada ayatnya, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tapi Allah akan memberikan satu konsekuensi hukuman itu, dinilai dosa, ya, ketika memang itu benar-benar diniatkan karena kesadaran dalam jiwanya. Ya. Bukan karena salah, karena nggak sengaja, karena nggak ada niat. Tidur, gitu kan? Dengan teman, tiba-tiba nggak sengaja, ya, mendorong misalnya kacamatanya teman begini sampai jatuh, ya, sampai patah misalnya. Ya, tetap dalam muamalah duniawiyah itu diganti. Ya, tapi tidak melahirkan dosa karena nggak sengaja untuk salah seperti itu. Ya, tetap kita ganti, gitu kan? Dan biasanya Allah lembutkan hatinya karena nggak sengaja, dia pun ya udahlah, nggak usah, nggak apa-apa, kamu kan tidur gitu. Itu Allah melembutkan hati. Jadi kalau bukan karena niat atau sesuatu yang disengaja, itu Allah akan berikan kepada lawan tertentu feedbacknya kelembutan-kelembutan hati. Karena nggak dihukumi dengan perbuatan-perbuatan kesengajaan itu. Ya, tetap walaupun tetap seperti itu, tetap gitu kan. Ada hukuman-hukuman yang sifatnya bukan hukuman-hukuman spiritual. Yang di sini konteks-konteks hukum positif saja. Ya. Nah, tapi ada kelembutan hati sehingga diringankan di situ. Ya, tapi kalau secara spiritual nggak dicatat, yang namanya nggak sengaja, gitu kan? Nah, tapi kalau sudah diniatkan keluar dari hati dan seterusnya, itu yang keluar. Kenapa? Karena ini konektivitas tadi yang kita tuliskan, kita telah bahas. Ya, karena semua yang akan kita coba kenali terkait dengan Allah, hukumnya dan sebagainya, sumbernya dari jiwa, dari takwa, dari keimanan, dari kalbu, maka Allah pun menghisab apa yang ada di kalbunya. Itu yang disebut dengan niat amalannya. Nah, jadi yang ingin saya maksudkan adalah, kalau kita ingin ma'rifah, rumus Nabi tadi, kalau kita ingin ma'rifah dengan segala pengertiannya, al-ma'rifah kan punya pengertian yang banyak. Ya. Ma'rifah secara umum pengetahuan yang luas tentang kehidupan. Ya, secara khusus untuk mendapatkan semua itu ma'rifatullah. Maka kalau ingin ma'rifatullah dengan baik, perbaiki dulu ini. Ya. Sehingga hisab Allah kepada kita pun ringan. Menjalani kehidupan pun nyaman. Hisabnya ringan, hisabannya yasira. Menjalani kehidupan pun nyaman. Jadi ada kenyamanan, tenang dalam berkehidupan, ada kedamaian, kebahagiaan saat dihisab. Jadi untuk ma'rifatullah, kita butuh ma'rifatul insan. Karena ini ada dalam setiap diri kita. Ya. Ada kan baik-baik. Ini sadrun, ya? Ini jawari, jasad. Kemudian sadrun, sudur, qalbun, nafas. Ya kan? Kemudian ada takwa, ada iman, dan seterusnya. Ini ada di mana semuanya ini? Ada dalam insan. Al-insan. Nama manusia dengan segala totalitas aktivitasnya. Ini kan ada dalam diri kita sebagai manusia. Ya, saya munculkan insan dibandingkan nama lain. Kan ada nama lainnya juga, al-ins misalnya kan. Sebutkan 18 kali dalam Al-Quran yang berpasangan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqatul jinna wal ins. Ya kan? Kemudian ada Bani Adam. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ada apa lagi misalnya? Bashar. Qul innama ana basyarum mithlukum. Ada apa lagi misalnya? Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi ada juga al-insan. Al-insan itu nama bagi manusia yang menunjuk totalitas aktivitasnya. Nah, kita beraktivitas, bersikap lewat jawarih, lewat jasad ini, sumbernya dari sini. Ada dalam diri kita. Maka kalau kita ingin ma'rifatullah dengan baik, ya, ingin mengenal Allah, mengenal kemuliaan, kenyamanan, beraktivitas segalanya, maka kenali diri kita. Puncaknya di sini.
Nah, kalau kita ingin menguatkan ini, ma'rifah itu kan akumulasi dari pengetahuan, dari ilmu, maka mesti belajar. Ya, nggak mungkin orang bisa ma'rifah tanpa belajar. Pelajaran mana yang paling sempurna mengajarkan kita? Yang nggak ada yang kenal tentang diri kita, al-insan, kecuali penciptanya. Akhirnya balik lagi ke sini, ke Al-Quran. Penjelasnya dari mana? Hadis. Jadi kalau ingin tahu tentang bagaimana menguatkan kolbu, menguatkan iman dan sebagainya, supaya hatinya tentram, hatinya tenang, dihisabnya enak, baliknya ke sini. Apa kata Al-Quran amalan yang bisa menenangkan kolbu? Kolbunya tenang. Kalau tenang itu kan nyaman. Ya, sesuatu yang tenang kan nyaman. Ya. Ketenangan yang melekat pada kolbu itu disebut tumakninah namanya. Itma'anna yatma'innu. Itma'anna yatma'innu. Yatma'innu. Ya, yatma'anna yatma'innu. Ini pakai ta, yatma'innu. Kemudian kalau kita ingin katakan hatinya tenang, yatma'innul qalbu. Ya, yatma'innul qalbu. Yang punya hati satu orang saja? Tidak. Ada banyak orang. Kan? Kalau banyak orang berarti jamakkan qalbunya, jadi kulub. Ya, kulub. Maka masuk kaidah dalam gramatikal bahasa Arab, kullu jam'in muannatsin. Kalau setiap ada yang jamak, maka yang menyertainya mesti berubah dari mudzakkar kepada muannats. Maka dari sini yang yatma'innu berubah jadi tatma'innu, ta. Ya, menunjuk pada muannas, ta. Tatma'innu, qulub. Ya? Saya ulang ya. Tadi kan kita ingin ma'rifah, puncak ma'rifah itu kenali diri kita supaya qalbunya tenang, sehingga ketika dihisab oleh Allah pun nyaman. Terus juga ya pengertian terbaliknya, ini bisa mengenal Allah dengan baik, sempurna, ininya tenang, nyaman, berkehidupan juga enak. Jadi kalau ininya tenang, insyirah tadi, segala solusi akan tiba, persoalan akan dianggap ringan, maka hati mesti tenang. Kalau tunggal qalbunya yatma'innu. Kalau banyak semua orang ingin seperti itu, jamakkan tatma'innu. Ya, qalbu jadi kulub, tatma'innul kulub. Sekarang kita harus mencari, tadi kan referensi yang paling tahu tentang diri kita insan Allah, ya kan? Sedangkan Allah Khalik, pencipta kita, menerangkannya dalam apa? Dalam Al-Quran. Ya, kalau ada yang mengklaim misalnya di kitab-kitab lain, silahkan tinggal dikomparasikan, dicari kalimat. Kalimat apa? Nih, tips untuk mendapatkan tatma'inul qulub. Langkah-langkah strategis. Bagaimana supaya tatma'inul qulub? Cari kalimat tatma'inul qulub. Ya, cara-cara yang menenangkan kepada jiwa. Kalau mau dengan bahasa apapun, silahkan. Ya, cari yang sepadan dengan makna ini, mencakup ini. Bahasa Arab itu sudah mencakup banyak hal. Karena itu di surat Yusuf kan dibuka la'allakum ta'qilun, supaya kamu cerdas. Ya, kamu banyak meriset, terstimulus untuk banyak meriset. Ini cari redaksi tatma'inul qulub. Apakah ditemukan di Al-Qur'an? Ya. Kita temukan. Quran surah 13. Surah Guntur, Ar-Ra'd, ayat 28. Dan ini diantara inti surah Ar-Ra'd. Dah? Ya, apa artinya Ar-Ra'd? Guntur, ya, kilat kencang. Anda kalau dengar suara kilat, suara guntur, gimana rasanya? Duar, gitu kan? Makanya menggelegar kan, menggeledak. Orang menyebutnya geledek, ya kan? Saking kencangnya. Ya, biasanya orang menutup telinga kan, karena takut kan? Ya kan? Ada kiasan. Ya, bencana ini seperti kilat yang menyambar di siang bolong. Maksudnya apa? Saking menggelegarnya gitu, saking nggak siapnya, bikin nggak tenang, bikin takut dan sebagainya. Ada orang-orang yang tersambar musibah, ya, sebesar apapun, bahkan diilustrasikan seperti kena guntur halilintar yang kencang menyambar di siang hari, duar gitu kan. Sekuat itu pun masih tenang aja hatinya. Dengar ada ini kejadian begini-begini, Pak, Bapak di PHK gitu kan, dia tenang aja. Oh ya sudah, kalau memang dijelas seperti itu, coba lihat suratnya. Oh baiklah, kalau memang sudah seperti ini keputusan ya saya jalani. Toh Allah juga akan mengatur rezeki dan sebagainya. Itu kalimat-kalimat tawakal begitu. Itu akan terus naik sampai ke arsy, ya. Dan feedbacknya apa? Allah berkenan menggerakkan jiwa-jiwa makhluk-makhluk yang kecil itu untuk langsung dititipkan solusi. Wah luar biasa Bapak ini, viral kisahnya gini, nawarin banyak orang nih. Gini. Rumah ini mau digusur, ya tawakal aja ya sudah. Mudah-mudahan di tempat lain bisa baca Quran lagi, bisa tahajud lagi. Viral kisah, boom.
Tadi satu yang mau gusur, yang nawarin ratusan orang, Pak pindah sini aja, gini, dan sebagainya. Jadi ada orang-orang yang walaupun ada satu kejadian yang kayak guntur nyambar di siang bolong, siang hari dan sebagainya, duar, ya, dia tenang aja. Ini gambaran ya, gambaran tafsir umum. Kalau mau ngajinya dapat ke situ agak banyak yang harus kita baca. Ya, tapi saya ingin katakan di surat Ar-Ra'd ini, surat tentang kilat, guntur dan sebagainya, bukan hanya ingin menggambarkan bagaimana Allah memberikan gambaran tentang ini loh. Nggak ada akses para jin yang langsung disambar ya oleh petir-petir kalau mereka mau coba-coba melanggar ketentuan Allah dan sebagainya. Tapi ada satu isyarat majaz yang sangat indah di ayat ke-28. Langsung aja ke tengah sampai mau ke ujungnya. Lihat langsung ke ujungnya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Anda temukan redaksi itu? Tatma'innul qulub? Ada ya? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Saya sudah sampaikan tadi di awal, ala itu bukan hanya huruf informatif yang menyampaikan sebuah informasi, tapi juga taukid, maknanya penguat, penegas. Kata Allah, ketahuilah, saya tegaskan. Demikian. Ya, jadi jangan hanya diartikan ketahuilah, tapi diartikan ketahuilah. Ya, saya tegaskan kata Allah. Bidzikrillahi, bidzikrillah, ada ba-nya tuh di situ tuh. Wah, ini ngajinya harus agak dalam dikit nih. Ya, bidzikrillahi. Ini kuncinya. Bidzikrillahi nyambung ke sini, tatmainnul qulub. Ini ada nih kita temukan nih. Ya, jadi kalau hatinya kata Allah ingin tenang, ingin lapang, lapangan itu kan luas, kan? Lapangan itu luas. Jadi kalau hatinya ingin luas, ingin lapang, ingin tenang, sehingga setiap yang masuk jadi nyaman, insyirah, ya kan? Terbangun tawakal yang kuat, wa ila rabbika farghab, karena kelapangan ini, kenyamanan ini. Maka apa yang menjadikan ini bisa terwujud? Kata Allah, zikrillah, bidzikrillah. Tuh, zikrullah, lagi-lagi zikrullah. Masih ingat dalam pembahasan simpul iman yang pertama, ketika kita membahas rukun iman pertama, Allah, ya, kan sudah saya sampaikan pada teman-teman, nih, capture nih. Ya, itu kalau saya katakan penting, insya Allah terbawa terus itu. Masih ingat kan goalnya apa? Ya, ujungnya apa? Bukankah zikrullah? Ya kan? Masih ingat pembahasan simpul pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala, ujungnya apa? Zikrullah kan? Ini kaitannya. Mengenal Allah kan ma'rifatullah, puncaknya zikrullah. Allah jawab sendiri di sini. Jadi pembahasan itu, setiap pembahasan relevansi dan korelasinya selalu ada. Itu nggak ditemukan kecuali di Islam. Al-Quran, hadis, jadi bicara apapun selalu terkait gitu. Karena memang kita menjalani kehidupan, kita yang hidup, kita yang bergerak, beraktivitas, semua hal yang ada perangkat kehidupan ini juga berinteraksi dengan kita, mesti ada keserasian, keselarasan, korelasi antara keterangan satu dengan yang lain, ini nyambung semua. Tapi ingat, di sini kan pakai ba, bidzikrillah. Sedangkan ba itu dalam bahasa Arab sendiri itu ada 14 makna, 14 fungsi. Jangan salah, ba ada 14. Ya. Saya punya kitab, bagus kitabnya, namanya sering saya sampaikan juga, Mughnil Labib an Kutubil Arib. Ada beberapa kitab tentang bahasa Arab juga. Mungkin nanti satu saat saya coba tunjukkan ya beberapa kitab tuh. Bagus, ada Ma'anil Huruf, tentang makna-makna huruf dari alif sampai dengan ya. Ya, ada satu jilid tuh Ma'anil Huruf, cukup bagus sekali ya, saya dapat saat di Tripoli. Tapi yang ini ada 2 jilid ini istimewa. Ya, istimewa. Nama kitabnya Mughnil Labib. Mughnil Labib an Kutubil Arib. An Kutubil Arib. Ya. Mughnil Labib an Mughnil Labib an Kutubil Arib, karya Ibnu Hisham. Ini bagus sekali. Ya. Dan disebutkan berapa fungsi huruf-huruf itu. Makna-maknanya ada berapa tuh? Alif ada berapa, ba ada berapa, sampai ya. Ba itu kurang lebih ada 14. Ya. Ada fungsinya al-ilsaq. Al-ilsaq. Ada al-musahabah. Kan ada al-ghaya. Ada as-sababiyah. Dan lain-lain sebagainya. Ya, misal kalau kita ingin gabungkan nih semua ini, al-ilsaq itu sesuatu yang nempel, lekat sekali. Nih, lekat. Nempel ini ya. Sehingga dalam bahasa Arab lem itu disebut lisaq namanya. Anda lisaq, ya, lisaq punya lem enggak? Ada wujud fi, alhamdulillah. Mungkin ya. Bisa enggak gitu kan? Kita minta sedikit ya. Nah, kita lem misalnya itu lisaq bahasa Arabnya. Ya. Lasik sesuatu yang nempel banget. Musahabah menunjukkan suatu penyertaan dan perhatian. Ya,
Makanya diserap dalam bahasa Indonesia sahabat. Sahabat itu kan memperhatikan, ya kan? Kalaupun secara tempat nggak langsung bertemu, nggak nempel kayak lesok begini, tapi beda tempat masih memperhatikan, masih mendoakan, ya kan? Masih memberikan perhatian, nanya dan sebagainya, cari info tentang dia, ya apakah baik-baik saja, dan itu sahabat namanya. Ya, nah, keterikatan itu semua disebut musahabah namanya. Apalagi ghayah, menunjuk pada tujuan. Tujuan apa mengerjakan ini? Ya, apa motivasinya, arahnya kemana? Ya, sababiyah, sebaliknya, sebab-sebab yang terkait dengan itu. Ya, kalau tadi tujuan akhir yang mau dicapai, sebab itu langkah awal, apa motivasi ini untuk mengerjakan di awalnya. Nah, ini semua bisa terkumpul dalam ba. Nanti masih banyak lagi, ada beberapa yang lainnya. Ya. Nah, di sini ba di sini bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Apa yang masuk di sini? Ini semua bisa masuk. Ya, bisa babi kalau pakai sebab ya bisa babi dengan sebab zikrullah ala bi zikrillahi, menerjemahkannya secara tafsir begini, ala bisa babi zikrillah, ketahuilah, saya tegaskan kata Allah, bisa babi zikrillah, dengan sebab kamu zikrullah, kamu berzikir kepada Allah itu, ini tatmainnul qulub. Dampak dari zikir itu bisa menenangkan kepada jiwa, memberikan kelapangan, bisa ma'rifatullah dan sebagainya, bisa babi zikrullah. Dan bisa babi zikrullah ini, ya, bisa ilsak, bisa lekat, hubungan terbangun, hubungan yang lekat terbangun dengan Allah itu disebut tawakal namanya. Jadi kalau semakin tinggi tingkat imannya, semakin tinggi, semakin kuat tawakalnya. Jadi keterkaitan hubungan, konektivitas antara hamba ya dengan Allah, dengan Rabbnya itu disebut tawakal. Ya, jadi kalau semakin tinggi tingkat hubungannya, semakin bertawakal deh istilahnya. Ya, kepasrahannya, ya, ketersangkutannya. Jadi semakin dia terhubung, semakin kuat, itu terhubungnya disebut dengan tawakal. Karena itu penguatan iman itu sangat akan berhubungan dengan tingkat ketawakalan. Itu ada di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat yang kedua, yang sering saya sampaikan. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini iman naik nih. Ketika iman naik, apa dampaknya kepada tawakal? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabbnya semakin terkoneksi dengan kuat. Ini. Jelas ya? Jadi, bisa babi zikrullah al-ilsaq. Al-ilsaq billah. Yang dimaksud ilsaq billah itu tawakal. Tawakal dengan kuat. Kalau sudah tawakal kuat, musahabah. Allah memperhatikan dia. Jadi, apapun yang dia butuhkan diberikan. Kadang belum minta saja diberi. Ya, masih ingat kan kisah Maryam alaihissalam? Hamba Allah yang saleh, bukan hanya laki-laki, perempuan juga dapat. Nggak ada pilih-pilih. Semakin tinggi tingkat tawakal, mau laki-laki mau perempuan dikasih. Ya, Maryam alaihissalam, masya Allah, ditunjukkan oleh Allah. Nih, saking tingginya tingkat tawakalnya, zikirnya tinggi, bahkan punya mihrab sendiri, belum minta udah dikasih. Ada orang yang belum bermohon udah diberikan sepanjang itu kebutuhannya. Karena tinggi konektivitas dengan Allah, maka muncul musahabah, perhatian. Diperhatikan. Ya, di dunia aja Anda bisa lihat makhluk aja, walaisa kamitslihi syai', nggak ada yang serupa dengan perhatian Allah. Di dunia aja kita lihat direktur perhatian kepada pegawainya misalnya. Kelihatan nih rajin, bagus, perhatian, nggak dia minta aja, diperintahkan bendahara nggak naikin gajinya besok. Ikan. Apalagi Allah yang nggak bisa diserupakan dengan apapun dan dengan siapapun, nggak bisa. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Maka ketika Allah sudah berkehendak, sudah. Sampai Nabi Zakaria kan bertanya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37 itu, paling kiri sebelah bawah. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Lihat ujung ayatnya. Ya, qala ya Maryamu anna laki hadza. Nabi Zakaria mengkonfirmasi. Tahu Nabi Zakaria ini hasil dari tawakal, tapi ingin konfirmasi langsung di lisannya Maryam untuk menunjukkan berhasil enggak nih bimbingan Nabi Zakaria ini. Ya, ketika dikonfirmasi anna laki hadza, dari mana semua ini? Saya belum antarkan sudah ada. Kok saya mau antarkan buah ini musim jeruk adanya apel? Dari mana semua ini? Kullama setiap kali akan masuk. Maka apa jawab Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini. Karena sudah ma'rifah jawabannya setelah Allah. Ya, huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki apapun yang dia kehendaki tanpa batas kepada siapa yang dikehendaki. Nah, siapa yang dikehendaki ini? Kita mesti pelajari itu caranya. Ilmunya pelajari supaya dikehendaki oleh Allah. Supaya apapun, ada orang kan baru memohon, dikabulkan. Ada yang udah mohon ditunda, karena belum siap menerima. Ya kan? Ini ada yang baru terbersit di benaknya, udah dikasih. Ada yang belum terbersit, udah diberi. Apa tingkat yang menjadikan itu semua ini? Ma'rifah. Ya karena itu pakai ba.
Bisa babi dzikrillah, karena sebab zikrullah ini lisak, musahabah. Dan apapun yang dia kerjakan, ghayah, semua tujuannya lillah, karena Allah. Makanya niatnya pun lillah. Dia nggak berharap apapun dari kondisi dunia, yang diharapkan Allah. Dunia itu ngikutin aja karena dia sudah tersandar kepada Allah, tawakal kepada Allah, Allah yang punya segalanya. Untuk apa menukar rahmat Allah dengan dunia terlalu kecil, ya kan? Karena Allah yang punya segalanya. Jadi kalau Anda tawakal kepada Allah, yang pada yang punya semua yang dikasih, dunia aja kecil. Ya jangankan dunia, akhirat Allah kasih, surga Allah kasih. Ini indahnya tawakal itu. Indahnya tawakal itu. Ya. Jadi dia mau berbagi lillah, terserah orang mau mengucapkan terima kasih, mau enggak, mau hormat, mau tidak, terserah. Ya, itu kan masalah dunia. Saya lillah. Sedekahnya karena Allah. Ya kan? Apalagi salatnya lillah. Ya, ibadahnya semua karena Allah. Ini yang dirangkum dalam salah satu doa iftitah itu kan? Dari 12 doa itu kan? Ya kita berkata, apa doanya? Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini dia. Wah, ini kalau kita ngajinya disambungin sama ke fikih itu enak banget tuh, teman-teman. Tapi harus mantap dulu ini. Kalau ini mantap tuh, bawa ke fikih enak banget. Ya, terapkan di bab sholat, terapkan di bab zakat, terapkan di bab puasa. Tapi harus kuat dulu. Makanya dulu sahabat ngaji 10 tahun kan. Dengan Nabi itu dari nol imannya. Ya, butuh 10 tahun untuk penguatan. Karena dari nol, Anda, saya, kita udah berapa tahun beriman. Ya kan? Harusnya bisa ada akselerasi nih. Kalau diterangin ini ya sudah samina wa ata'na lah. Sudah nggak usah samina wa nanyaina lagi. Samina wa sa'alna. Kami taat, kami tanya. Gitu. Kami dengar, kami tanya. Ini. Ya udah nggak usah dikonfirmasi. Sudah terkonfirmasi kok. Namanya Al-Quran itu hak, pasti kebenarannya. Nggak usah dikonfirmasi lagi. Yang belum jelas baru dikonfirmasi. Ya ini apa coba? Keterangan udah ada. Ditantang kalau untuk membuktikan kalau belum yakin. Ya kan? Sampaikan ke Rasul. Rasulnya ada. Coba cari dalam sejarah. Dipraktekkan di sahabat terbukti semua. Semuanya sudah ada semua. Apalagi mau dikonfirmasi. Yang dikonfirmasi itu diri kita sendiri. Makanya kadang-kadang sebelum ma'rifatullah, ma'rifatul insan dulu. Ya, saya alhamdulillah pernah itu menulis buku kecil tentang ma'rifatul insan. Insya Allah isinya cukup membimbing ini. Ada, mungkin di Wah Corner juga ada di paket itu ya. Saya satukan beberapa dengan buku-buku yang lain itu. Itu ada ma'rifatul insan. Insya Allah Anda baca itu untuk mengenali diri kita sendiri. Ya, dan keterangan lanjutan tentang jiwanya kan saya kasih footnote di bawah tuh. Ya, itu belum sempat saya tuliskan, sudah dimulai sekarang itu karena mau disatukan dengan ini. Nah, ini keterangan yang di Ta'lim Mira itu. Nyambung semua. Ya, nanti kalau Anda mau lihat silahkan, nanti ada ma'rifatul insan, kaji itu, nyambungnya ke sini. Situ saya terangkan siapa kita sih, mau kemana kita. Apa bakal Allah yang Allah berikan kepada kita? Perkembangan kita bagaimana? Nanti seperti apa yang akan terjadi kepada kita? Bagaimana supaya hidupnya mudah? Dapat dunia, dapat akhirat dan sebagainya. Ini gambarannya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Pertanyaannya, kan tadi dengan zikrullah, maka akan berdampak pada kelapangan hati. Dengan ini mudah menjalani kehidupan dan cepat mendapatkan akses rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan terbesarnya adalah, seperti apa zikrullah yang dimaksudkan? Gimana zikrullah yang dituntunkan itu? Ya, apakah dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan bilangan tertentu misalnya, apakah 33 kali, 1000 kali kah, 10.000 kali kah, dan sebagainya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan sebagainya. Apakah ada amalan lain dan seterusnya. Jadi apa yang perlu diperinci dulu nih? Kalau enggak kan terputus sampai zikrullah saja, ya kan? Nah, apa amalannya, seperti apa gambarannya, nah itu nanti yang kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, jadi kita bersabar ya sampai esok hari nih. Nanti kalau sudah kita dapatkan zikrullah meningkat ini, jadi takwa terakumulasinya. Wah, kalau semakin takwa, jadi ke isim tafdil atqa. Atqa. Ya, itu yang dimaksud di Quran surah ke-49 ya, di ayat 13 itu di ujungnya. Kalau kita baca dari awal, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Atqa itu yang paling takwa. Nah, kapan menjadi paling takwa itu ketika banyak zikirnya. Ya, karena itu nanti kita akan baca hadis juga saat Nabi mengatakan saya yang paling takwa di antara kalian. Kapan? Setelah ma'rifah ini. Ya. Sedangkan ma'rifah ada pada apa? Zikrullah. Jadi materi kita selanjutnya nanti mengetahui tentang hakikat zikrullah. Hakikat zikrullah untuk mengantarkan kepada puncak takwa yang sesungguhnya. Sehingga kita bisa mengatakan setiap kali ada perintah sami'na wa ata'na, ada larangan sami'na wa ata'na. Jadi tidak terjadi lagi sami'na wa sa'alna, sami'na wa nanyaina, sami'na wa konfirmasina, gitu kan? Ingin bertanya, mengonfirmasi macam-macam.
Udah saatnya kalau diperintahkan sholat, gak usah nanya lagi. Emang ada waktu sholat dalam Al-Quran? Ya itu tandanya apa? Belum ma'rifah. Tandanya apa? Imannya masih redup. Ya, ketika diperintahkan misalnya, udah tinggalkan ini. Jangan ucapkan ini, jangan lakukan ini. Gak usah dikonfirmasi, gak usah bikin konten. Emang ada larangannya, sebutkan. Kalau ada saya kasih misalnya sekian juta, sekian ini, sekian itu. Gak usah. Insan beriman gak usah seperti itu, langsung saja. Ya, kalaupun ada yang demikian kita doakan. Kita tunjukkan pencerahan yang baik tanpa harus menjatuhkan marwah misalnya. Jatuhkan kehormatan, kita doakan sebab masih berhak untuk mendapat hidayah sampai wafat. Ya, kalau nggak dipilih pun mau seperti itu atau memilih istidraj, dibiarkan larut dalam hal demikian, itu pilihan masing-masing, silahkan. Yang penting kita berusaha dan semoga Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan. Tapi kalau ada hambanya bengal, kata Nabi kan gitu, kullu ummati, ya setiap umatku itu yadkhulul jannah, akan masuk surga illa man aba, bima makna atau kama qala Rasulullah SAW. Kecuali yang nggak pengen. Ya. Bahkan naudzubillah kita berlindung kepada Allah dari lisan-lisan ya orang-orang yang menantang azab. Gak apa-apa masuk neraka juga. Nanti di neraka bisa begini, bisa begitu dan sebagainya. Nah, boleh jadi kalau dia masih hidup ya kita doakan juga karena masih berhak untuk mendapatkan hidayah. Ya, semoga kita berharap sebelum wafat kan bisa mendapatkan satu sentuhan dalam jiwa, bisa bertobat dan sebagainya. Kita mengharapkan semua baik. Ya, dan tidak ada dalam jiwa-jiwa yang bersih itu mengharapkan seseorang hancur, jatuh, terjerembab dalam keburukan, gak boleh. Kita harus tetap bersih. Ya, walaupun ada penyimpangan, kita luruskan penyimpangannya. Berikan pencerahannya. Kalau terkait dengan hukum, proses secara hukum dan seterusnya. Ya, demikian ya teman-teman sekalian. Sehingga dengan itu mudah-mudahan kita senantiasa mengevaluasi diri dalam kebaikan. Itu semua yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, semoga Allah mengampuni dan merahmati kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arzuqna ya Allah ma'rifataka ya rabbal alamin wa ma'rifata nabiyyikal mustafa sayyidina Muhammadin wa ma'rifata anfusina ya arhamar rahimin kama tuhibbu wa tarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.